untuk CV, firma, koperasi itu sampai tahun depan, Desember 2021, dan untuk wajib pajak pribadi itu 7 tahun. Berarti sampai lebih kurang 2015, ya. Nah, ini kalau untuk rekan-rekan yang sebagai seorang pengusaha, entrepreneur. Nah, bagaimana untuk kita yang karyawan misalkan? Nah, ini saya kupas sedikit aja. Kita udah tahu kalau untuk kita karyawan kena namanya PPh 21 ya, penghasilan kena pajak atau PKP. Gimana cara hitungnya? Sederhana aja. Income setahun kita berapa dikurangi PTKP, penghasilan tidak kena pajak, barulah dikali rate progresif ya. Nah, ini yang PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Untuk Anda yang masih single, itu yang tidak kena pajak itu 54 juta. Kalau Anda sudah married, plus tidak kena pajaknya 4,5, dan kalau sudah punya anak, 4,5 juga. Tapi maksimum dikali 3 untuk anak. Oke, jadi kalau misalnya anaknya 4, ya tetap hanya 3 yang dihitung. Nah, kemudian setelah dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak tadi, nah income kita itulah dikenakan pajak progresif ya. 50 juta pertama itu 5%, 50 juta berikutnya sampai 250 juta itu 15%, 250 juta berikutnya sampai 500 juta itu 25%, dan terakhir di atas 500 juta itu adalah 30% ya. Jadi ini progresif. Nah, saya coba kasih simulasi buat rekan-rekan sekalian. Misalkan ada seorang Pak Bijak ya, saya ambil contoh Pak Bijak, statusnya adalah married, punya istri dan 1 orang anak. Income dia 30 juta per tahun. Per bulan, maaf. Maka setahunnya income dia adalah 360 juta. Nah, kita lihat. Berapa sih penghasilan kena pajaknya dia? Nah, simple, sederhana aja. Maka yang dikenakan pajak berapa? 360 juta dikurangi PTKP yang tidak kena pajak tadi berapa? Nah, kalau kita masih ingat, kondisinya adalah sudah married, plus 1 istri, plus 1 anak. Jadi yang tidak kena pajak itu adalah 63 juta. Jadi yang kena pajaknya dia adalah 297 juta. Ingat berlaku progresif, 50 juta pertama 5%, 2,5 juta, 200 juta berikutnya 15%, dan sisanya 25%. Sehingga dalam 1 tahun, pajak yang harus dibayarkan oleh Pak Bijak itu sebesar 44.250.000. Ya. Ini pajak yang harus dibayarkan oleh Pak Bijak. Nah, Pak Bijak itu sama melambangkan kita, yaitu apa? Misalkan Pak Bijak sekarang usia 35 tahun, ya. Dia ingin pensiun katakanlah di usia 60, di mana dia ingin memiliki uang pensiun 1 miliar. Ini kita wave dulu, tidak memperhitungkan namanya inflasi, bunga, kenaikan income, dan sebagainya. Nah, kalau kita hitung rekan-rekan sekalian, anggap sekarang Pak Bijak baru memulai menyimpan uangnya dari usia dia 35 ke 60, berarti ada waktu itu sebesar selama 25 tahun. Kalau tepatnya itu dalam hitungan bulan adalah 300 bulan. Ya, 25 tahun kali 12 berarti 300 bulan. Berarti kalau kita hitung 1 miliar dibagi 300 bulan, maka Pak Bijak punya kesempatan menabung itu 3,3 juta per bulan. Ya, harus konsisten selama 25 tahun mendatang agar bisa mengumpulkan dana pensiunnya 1 miliar. Oke. Nah, kalau kita tadi flashback, pajaknya berapa setahun? Pajaknya itu setahun 44 juta lebih. Kalau dikali 25 tahun, maka pajak yang harus dibayarkan Pak Bijak dari usia dia sekarang sampai 60, maka dia harus bayar pajak itu 1,1 miliar. Nah, kalau kita hitung dengan secara logika, berarti uang pensiun yang dia dapatkan 1 miliar ke negara itu lebih besar pajaknya. Nah, jadi bagaimana cara mengakalinya, ya, memaksimalkannya? Simple. Berarti perlu yang namanya alokasi, anggaran, budgeting. Betul ya? Yang kita pikirkan bagaimana sih aset yang kita kumpulkan ini bisa ke depannya melebihi pajak yang kita setorkan. Nah, rekan-rekan sekalian, inilah pentingnya perencana keuangan atau financial planning. Untuk mereka yang melakukan profesi ini dinamakan financial planner. Apa sih yang dilakukan? Simple, mengatur yang namanya budgeting, ya, anggaran. Nah, kenapa anggaran itu perlu? Sangat-sangat perlu sekali rekan-rekan, ya. Karena kami ini berkutat pada yang namanya alokasi kekayaan. Ya, ada 4 hal yang terpenting, yaitu ada yang namanya saving. Jadi ingat, agar Anda ke depannya bisa pensiun dengan punya uang, maka langkah pertama harus saving dulu. Begitu dapat income, saving dulu. Setelah itu dikemanakan? Barulah kita alokasikan untuk needs, kebutuhan hidup, dan wants, keinginan. Ya. Setelah itu boleh nggak kita berhutang? Boleh. Bukannya nggak boleh, tapi ada budget tertentu, ada persentase tertentu. Nah, setelah itu kalau misalkan saving kita sudah cukup, misalkan 6 bulan sampai 12 bulan tergantung situasi kondisi, maka Anda boleh mulai namanya investasi. Kemana? Bank juga bagus, deposito, atau beli emas, atau ori, atau mungkin rumah. Ya, inilah alokasi kekayaan. Tapi ingat, kalau tadi
dari kita kerja, mau itu sebagai karyawan, mau kita sebagai pengusaha, kita dapat income itu sudah dikenakan pajak. Dan ketika kita belanja juga sama rekan-rekan. Ketika kita keluarkan duit, itu juga ada yang dikenakan pajak. Seperti apa? Nah, mari kita lihat. Nah, kalau hari ini kita nabung di perbankan, ya atas keuntungannya, sekali lagi atas keuntungannya dikenakan pajak 20%. Belum lagi dari perbankan sendiri, cas admin, mungkin sekarang lebih kurang sekitar 15.000 nggak kemana. Oke? Nah, yang kedua apa? Pajak untuk ketika kita membeli kebutuhan hidup. Paling simpelnya apa? Token listrik. Token listrik, kita ada bayar pajak penerangan jalan. Itu lebih kurang 3-10%, tergantung kota. Jakarta itu kalau saya nggak salah 3%, Medan sekitar 7,5%. Ya. Belum lagi untuk biaya hidup lainnya. Nah, ada juga kita juga spend kemana? Untuk wons. Ya. Nah, ini wons ini harus benar-benar kita bisa tekan. Ya, karena ini yang memakan porsi paling banyak sebenarnya. Nah, sesekali kita pengen makan di restoran, ya itu kena pajak PB1 untuk kas daerah 15%. Kemudian nanti mudah-mudahan COVID segera berlalu, amin. Kita mungkin bisa segera vacation, sudah nggak tahan nih, udah setahun, udah hampir setahun mungkin ya kita udah nggak pergi vacation. Nah ingat, ketika kita pergi vacation, akomodasi kita hotel itu dikenakan pajak 10%. Dan sekarang untuk hiburan digital itu udah kena pajak juga, ya 10%. Netflix, Zoom, ya dan lain sebagainya. Nah, jadi kita nggak terlepas nih dari yang namanya pajak. Bahkan untuk ketika kita berhutang, membeli apa misalkan mobil. Itu saya ingat tahun lalu saya di-push sama marketing mobil. Pak, kalau mau beli mobil itu sekarang, tahun 2019 ya. Kenapa? Pajaknya mau naik, dan benar. Awalnya 10%, terakhir naik jadi 12,5%. Belum lagi kita bayar pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya, dan 5 tahun sekali ganti plat. Kemudian kalau kita beli rumah, ada nggak pajak? Ada, namanya pajak pembeli. Tapi nanti kita akan kupas lebih detail ya mengenai pajak pembeli ini. Oke? Next. Terakhir apa? Ketika kita investasi juga sama, dikenakan pajak. Deposito sama 20%, emas kalau kita beli itu kena pajak beli 0,45%, dan ketika kita jual juga kena pajak 1,5%. Nah, mau hemat pajak? Boleh, salah satunya beli apa? Ori, ya itu potongannya hanya 15%. Jadi kalau dilaga dengan bank itu bisa hemat 5%, dengan return yang juga lebih tinggi. Dan ingat, terakhir kalau untuk rumah sama saja. Ketika kita jual juga kena pajak. Pajak penjual final 2,5%. Oke. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, dari sini kita bisa lihat pajak itu tidak terlepas dari aspek kehidupan kita. Bukan hanya ketika kita menghasilkan, tapi ketika kita juga spend money kita. Ya. Nah, ada nggak aset yang bebas pajak? Nah, nanti kita akan kupas di menjelang sesi akhir. Nah, tadi itu boleh dikatakan susut secara wajar, itu hal yang lazim. Tapi ada beberapa kondisi yang bisa mengakibatkan aset kita itu susut secara tidak wajar. Turunnya jauh sekali, drastis sekali. Kalau ibarat balok es itu saya analogikan sebagai asetnya kita, itu anggap saja ketika proses perjalanan dari satu tempat ke tempat lain karena situasi macet, pas siang hari, pendinginnya rusak, apa yang terjadi? Susutnya sangat banyak sekali rekan-rekan. Ini bisa nggak kejadian dalam hidup kita? Ternyata bisa. Seperti apa? Mari kita lihat. Nah, ini saya ambil contoh yang sederhana. Ini saya buat dengan sebuah cerita. Misalkan di tahun 2015 kemarin, berarti 5 tahun lalu, ada seorang keluarga, sebuah keluarga, terdiri dari satu ayah, ibu, dan anak. Dia punya aset rumah 1,5 miliar, mobil 300 juta, value-nya pada saat itu. Kemudian dia punya tabungan, perbankan deposito 200 juta. Dan dia punya hutang hanya 100 juta. Nah, kalau kita bicara neraca laba rugi, ini berarti masih surplus. Ya, aset dikurangi dengan kewajiban, masih surplus, betul? Nah, singkat cerita, 5 tahun kemudian, keluarga ini bertambah lagi satu orang. Punya anak kedua. Sehingga apa? Rumahnya terasa, oh kayaknya makin sempit ya. Pak, beli rumah baru dong yang lebih besar. Jadi papanya berjanji, oke nanti kita beli. Nah, jadi di tahun 2020 ini, mereka melihat ada satu rumah yang mereka taksir. Katakanlah harganya 3 miliar. Oke. Kondisi sekarang 3 miliar. Oke. Nah, mari kita lihat. Kalau hari ini si penjual, saya anggap mungkin biar gampangnya saya deh, saya sebagai pemilik rumah, saya mau jual rumah. Harga 3 miliar tadi, ya. Ada seorang pembeli, Pak Bijak tadi, dia punya budget 3 miliar. Kebeli nggak dengan uang 3 miliar? Ternyata tidak. Kenapa? Karena si Pak Bijak tadi harus ekstra bayar, yaitu apa? Ada namanya pajak pembeli. Ya, sementara ketika saya terima uangnya 3 miliar tadi, saya dikenakan pajak penjual. Nah, kita bicara dari sisi
pembeli tadi, Pak Bijak. Apa yang terjadi situasinya? Nah, rekan-rekan, yang namanya pajak pembeli itu di undang-undang itu nggak ada. Yang ada itu adalah namanya BPHTB. Jadi rekan-rekan sekalian, ketika saya pemilik rumah 3 miliar tadi, saya melepas rumah, berarti saya melepas dua hal. Ya, saya melepas dua hal. Yang pertama saya lepas adalah rumah. Rumah itu ada tanah, ada bangunan. Ya. Yang kedua saya lepas adalah hak saya atas rumah ini. Jadi ketika saya melepas ini, langkah pertama yang Pak Bijak lakukan, kalau dia serius, ingat serius itu bukan DP. Ya, DP itu hanya perjanjian antara penjual dan pembeli. Bisa batal? Bisa. Tapi kalau benar-benar serius, apa yang dia lakukan? Dia bayarlah namanya pajak pembeli tadi. Jadi Pak Bijak ini memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Ya, sekali lagi, dia peroleh hak atas tanah dan bangunan. Itulah dikenakan biaya. Jadi bahasa awamnya ini adalah pajak pembeli. Ya, pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan disebut pajak. Oke? Peristiwanya apa? Nah, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah oleh orang pribadi atau badan. Ya, ini diatur oleh undang-undang. Next. Ternyata pemindahan hak itu bisa terjadi karena apa? Karena jual beli. Ya, ditetapkan oleh peraturan daerah itu 5%. Nah, kalau kita hitung, nah inilah pajak. Tapi ingat, kalau tadi rekan-rekan masih ingat, kalau yang namanya karyawan ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak, maka yang namanya properti juga ada namanya NPOP TKP, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Ini angkanya bisa berbeda tergantung daerah. Kalau di Jakarta itu 80 juta. Medan bagaimana? Medan 60 juta. Kemudian saya pernah pergi ke Batam, Tanjung Pinang itu 70 juta. Ya, Jakarta agak spesial, cuma satu yang 80. Selebihnya ada yang 60, ada yang 70, tergantung daerah. Jadi kalau Pak Bijak tadi dia mau beli rumah saya serius, maka apa yang harus dia lakukan? Dia harus bayar ini dulu. Ya, jadi dia harus bayar 3M dikurang 80 juta, berarti 2,92 dikali 5%. Dia harus bayar 146 juta di awal. Ini belum termasuk biaya akte jual beli, balik nama, dan notaris. Oke, sampai sini rekan-rekan ada gambaran ya. Oke, next. Nah, singkat cerita, rumah ini sudah menjadi rumahnya Pak Bijak. Ya, jadi setelah tahun ini akan namanya dibuat anggarannya kembali, ya, akan dilihat neracanya surplus enggak. Jadi buat rekan-rekan sekalian, neraca itu paling bagus dibuat itu adalah setahun sekali, setiap akhir tahun. Jadi Anda bisa tahu portofolio Anda apakah meningkat atau ada penurunan. Nah, jadi setelah dilakukan financial check up, inilah yang terjadi di tahun 2020. Asetnya sudah naik, kenapa? Karena rumahnya sekarang sudah yang jadi 3 miliar. Nah, mobilnya turun harga karena ada depresiasi dari 300 jadi 200. Tapi Pak Bijak punya tabungan lebih. Kemarin 200, sekarang jadi 300 juta. Dan posisi dia udah cukup tinggi karena dia sekarang sudah sebagai seorang general manager, ya. Hutang dia juga bertambah karena dia belinya dalam sistem KPR. Katakanlah harganya hutang KPR itu 1,5 miliar. Oke, next. Nah, rekan-rekan sekalian, mungkin Anda pernah mendengar slogan, beli properti itu paling menguntungkan, tidak akan pernah turun harga. Apakah benar? Ternyata enggak juga. Ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan properti itu turun harga. Kenapa? Nah, mari kita lihat. Ini tadi slide di awal Anda masih ingat hanya pajak dan kematian. Nah, mohon maaf. Ketika seorang kepala keluarga meninggal, maka rumah itu berpotensi turun harga dengan sangat drastis, berpotensi susut secara tidak wajar. Kenapa? Ketika seorang kepala keluarga meninggal, akan ada 3 efek yang ditimbulkan. Itu sudah pasti. Di mana 2 itu adalah berupa dampak dan 1 adalah potensi. Potensi ini bisa kejadian, bisa enggak. Tapi kalau namanya dampak, itu sudah pasti. Dampak seperti apa? Mari kita lihat. Yang pertama, dampak psikologis. Istri kehilangan sosok suami, anak kehilangan sosok ayahnya. Ya, tapi ingat, life must go on, betul? Ini hanya waktu yang bisa memulihkan. Nah, yang kedua, dampak ekonomi. Ini sudah pasti kejadian. Likuiditasnya terganggu, ya. Likuiditasnya sangat-sangat terganggu sekali. Nah, tadi kalau Anda masih ingat, Pak Bijak ini adalah kepala keluarga, ya. Jadi income-nya itu income keluarganya tergantung sama Pak Bijak. Di mana istrinya itu hanya ibu rumah tangga. Ketika Pak Bijak hidup, dia bisa punya income itu 50 juta di luar dari tunjangan. Nah, apa yang terjadi ketika Pak Bijak meninggal? Maka otomatis income-nya juga gugur. Tunjangannya juga hilang, ya rekan-rekan sekalian. Nah, apa yang terjadi? Si istri akan lebih realita, ya. Suami sudah meninggal,
nggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang dia lakukan? Dia lihat aset mana yang harus dikorbankan. Untuk apa? Untuk pendidikan anak, untuk kelangsungan hidup mereka. Nah, kalau kita lihat, nggak mungkin mobil ini dijual. Kenapa? Mobil harga 200 juta mau di-downgrade lagi seperti apa? Betul? Dan ingat, ketika suaminya meninggal, rumah ini jadi terasa besar karena sudah kekurangan satu anggota keluarga. Maka yang paling lazim kemungkinan dijual, dikorbankan yaitu apa? Rumah. Nah, sekarang kita bicara nih, resiko menjual rumah. Selagi rumah belum laku, ingat, selagi rumah belum laku, maka maintenance tetap jalan. Listrik, air, keamanan, PBB juga, pajak bumi dan bangunan. Itu setiap tahun harus tetap dibayar. Oke. Next, apalagi? Kena biaya nggak? Kena. Biaya seperti apa? Nah, ini saya boleh katakan, saya berani mengatakan, pengalaman saya di lapangan, ketika saya bicara tentang hal ini, edukasi masyarakat tentang hal ini, boleh dibilang dari 10 orang, 9 tidak mengetahui fakta ini. Ya, hanya satu yang tahu. Bahkan kadang nggak, dari 10 belum tentu ada yang tahu situasi ini. Nah, maksudnya gimana? Nah, rekan-rekan sekalian, ini saya akan cerita dengan ringkas saja. Banyak orang berpikiran apa? Tadi ingat, rumah pertama itu biasanya, sekali lagi ya, rumah pertama itu biasanya sertifikat atas nama suami, ya. Sertifikat atas nama suami, rata-rata, ya, karena istrinya adalah seorang pekerja. Banyak orang berpikiran gini, ya udah, suami saya udah meninggal. Saya sekarang pegang nih sertifikat atas nama suami. Saya tinggal ke notaris. Apa yang orang katakan ketika jumpa notaris? Pasti yang pertama kali mereka katakan apa? Tolong dibalik nama. Anda tahu fakta yang terjadi di lapangan? Notaris tidak akan bisa langsung mengurusnya. Kenapa? Dia akan menanyakan terhadap si istrinya ini. Bu, mohon maaf, sudah bayar belum yang namanya BPHTB waris? Serius. Yang notaris tanyakan pasti pertama itu, sudah bayar belum BPHTB waris? Maksudnya apa? Ini kan rumah suami saya sendiri, kenapa saya harus bayar pajak juga? Nah, kita flashback sedikit ya rekan-rekan. Tadi ingat nggak? Kalau jual beli itu kan berarti kan ada berpindah, ya, pemindahan hak. Itu juga sama, berlaku ketika istri mendapatkan hak atas rumah suaminya. Juga dikenakan biaya karena si istri memperoleh hak atas tanah dan bangunan bahkan dari suaminya sendiri, ya. Rumah almarhum suaminya sendiri, si istri juga harus bayar pajak ini, rekan-rekan. Berapa? Nah, tapi ingat, ini pemindahan hak itu bukan hanya karena jual beli. Orang hanya terfokus sama satu ini, jual beli, tidak melihat yang berikutnya. Ternyata di poin nomor 5 ada pemindahan hak karena waris. Juga sama, kena biaya. Tapi diskonnya lebih besar. Diskonnya berapa? Ini saya bicara wilayah Jakarta. Kalau seseorang mendapatkan rumah karena waris, maka diskonnya adalah NPOP TKP-nya adalah 350 juta. Kalau di Medan itu 300 juta. Ya, ini 350 untuk wilayah Jakarta. Oke. Jadi si istri harus bayar berapa? Nah ini, ya. Sebelum bisa balik nama, si istri harus membayar biaya ini dulu. Berarti 3M dikurang 350 juta, berarti menghasilkan angka 2,65 miliar, barulah dikali 5%. Jadi si istri harus membayar BPHTB waris 132 juta 500 kalau si suaminya punya satu rumah. Dan ingat, ini belum termasuk biaya balik nama dan biaya notaris. Itu bisa 0,5 sampai 1%. Nah, bahas masalah ini banyak orang bertanya, kalau si istri tidak mau BPHTB waris, dia tidak mau jual, hanya nempatin, ngapain dia urus? Mungkin yang bertanya ya, kalau saya tunda gimana? Kan saya nggak mau jual rumah ini, saya mau tempati kok. Nah, karena buat para nasabah, para klien dari Sequis, saya mesti berbicara fakta, ada dua ya yang harus kita pikirkan. Yang pertama apa? Ingat, biaya paling murah itu momentumnya kapan? Sekarang. Ketika terjadi risiko, sekarang ini biayanya paling murah. Why? Karena kalau ditunda, misalkan 5 tahun lagi lah, baru mengurus BPHTB waris, ya, baru mau balik nama, apa yang terjadi? Ingat, angkanya kan dihitung dari sini. Sorry. Angkanya kan dihitung dari sini. 3M ini kalau kejadian di tahun ini. Pertanyaannya kalau 5 tahun lagi, harga rumah kan naik. Bisa nggak pakai harga 3M yang tahun 2020? Nggak bisa. Pasti otomatis mengikuti harga 5 tahun lagi. Jadi misalkan 5 tahun lagi baru mau ngurus, maka ngikut harga nanti 5 tahun lagi. Mungkin bukan lagi 3M, mungkin udah menjadi 4 miliar. Otomatis bagaimana? BPHTB warisnya semakin tinggi. Ya.
Jadi itu kerugian menunda. Nah, yang kedua, kalau misalnya mendadak rumah ini mau dijual, ingat, bisa langsung serta-merta nggak ngurus BPHTB waris, balik nama ke istri dulu, bisa? Nggak bisa. Itu butuh waktu minimal 2 sampai 6 bulan, ya. Butuh waktu 2 sampai 6 bulan. Penjual mau nggak menunggu segitu lama? Dan ingat satu lagi, kalau tidak balik nama, penjual lebih beresiko. Sekali lagi ya, sorry, pembeli lebih beresiko. Jadi kalau misalnya Anda mau jual rumah, tidak langsung balik nama, tidak langsung ngurus BPHTB waris, maka dari sisi pembeli, dia juga akan mikir ulang. Kenapa? Dia harus nunggu 2 sampai 6 bulan, itu yang pertama. Yang kedua apa risikonya? Kalau orang beli rumah warisan, itu biasanya jauh lebih ribet. Kenapa? Misalkan pemiliknya sudah almarhum, meninggalkan 1 istri dan 5 orang anak. Maka yang tantangan di notaris itu bukan 6. Bukan 1 istri tambah 5 anak, enggak. Tambah 5 pasangan lagi dari 5 ini. Jadi bisa sampai 11 orang. Dan repotnya apa? Kalau ada salah satu yang tidak setuju, maka rumah ini nggak bisa dijual. Yang kedua apa? Kalaupun sudah transaksi, ternyata setelah si pembeli ini sudah istilahnya mengakuisisi rumah ini, tiba-tiba muncul ahli waris yang lain, wah rumah ini jadi bermasalah, jadi sengketa lagi. Sehingga apa? Biasanya pembeli itu lebih prefer, lebih mau membeli rumah yang sudah balik nama. Walaupun mungkin harganya ikuti standar, nggak lebih murah dari pasaran, tapi minimal dia safety. Nah, jadi itu alasan kenapa orang lebih prefer beli rumah yang sudah balik nama daripada rumah warisan, ya. Jadi kalau rumah warisan itu biasa prioritas kesekian deh, lebih diutamakan yang sudah balik nama. Oke, saya lanjut. Nah, rekan-rekan sekalian, tadi kalau kita masih ingat, saya flashback sedikit. Ini si istri anggap aja rumahnya cuma 1, dia butuh harus urus ini. Setelah dia sadar, waduh, kalau saya nggak ngurus sekarang, nanti ke depan biayanya makin naik. Kedua, mau jual itu nggak bisa jual dengan cepat. Ya udah, saya urus sekarang deh. Tapi uang 132 juta ini dari mana ya? Nah, dia ingat nih, si suaminya punya tabungan, betul? Tadi ingat mobil nggak mungkin dijual, yang paling mungkin apa? Cairkanlah uang yang ada di bank. Ini rekening suami ya, bukan rekening istri. Nggak beda rekan-rekan. Misalkan mau join tabungan, mau N atau OR sama aja. Ini pasti kena nih, yaitu apa? Nah, lihat. Saya juga punya personal banker dari salah satu perbankan. Saya pernah tanya dia, saya mau verifikasi. Namanya Linda. Saya tanya, Lin, betul nggak Lin? Kalau misalnya gua meninggal, maka keluarga gua perlu lengkapin ini Lin. Ini tambahan ya. Kalau ini sudah pasti, tapi ini tambahannya, ya. Surat keterangan hak ahli waris dari kecamatan, pengesahan surat hak ahli waris oleh notaris, dan surat kuasa. Dan ada satu lagi rekan-rekan, ini kemungkinan besar pasti diminta, yaitu apa? Penetapan pengadilan. Bukan karena sengketa ya, tapi karena kesepakatan. Keluarga udah sepakat, itu dituangkan dalam pengadilan, makanya ditetapkan. Pengadilan menetapkan, penetapan pengadilan. Butuh waktu? Butuh. Cair pasti cair, cuma butuh waktu. Nah, yang harus rekan-rekan perhatikan yang lain ya. Bisa kejadian nggak? Bisa. Ini bisa jadi bom waktu. Nah, perhatikan. Jadi tolong dipahami rekan-rekan, saya bukan mendiskreditkan. Sekali lagi ya, saya tidak mendiskreditkan Bank BCA. Tapi kita udah tahu sendiri, nasabah paling banyak se-Indonesia itu ya ini, kalau bank swasta, BCA. Ya. Jadi otomatis yang paling berpeluang kejadian itu di Bank BCA. Dan ini juga ada kejadian pasti di bank lain, cuma mungkin nggak ke-expose. Ya. Nah, ini perhatikan, suami istri punya anak 3. Saya ambil contoh saya deh, saya 3 bersaudara. Ya, ini simpelnya aja. Ini saya rangkum dengan versi saya. Saya 3 bersaudara, saya anak paling besar, saya punya 2 adik perempuan. Misalkan ketika saya tamat SMA, katakanlah saya kuliah ke Singapura. Oke. Jadi saya tidak punya kontribusi terhadap usaha mama papa saya. Yang mengurus usaha mama papa ya kedua adik saya. Oke. Singkat cerita, misalkan papa saya ini adalah pedagang, mama saya adalah bagian ya katakanlah bantu-bantu deh ya. Kedua adik saya yang lebih in charge. Mendadak karena situasi Covid, amit-amit jauh-jauh, papa saya terjadi resiko. Ya, mama saya mau cairkan uang yang papa saya miliki. Dia datanglah ke perbankan. Ternyata butuh persetujuan siapa saja. Bisa nggak tanpa saya bank mencairkan? Ternyata nggak bisa. Perlu persetujuan dari saya. Nah, kalau saya ini dalam tanda kutip orang jahat, saya tanya nih ketika saya ditelepon sama adik, oh lu pulanglah, papa kan meninggal. Udah gitu yang penting apa? Kita mau cairin nih tabungan papa. Kalau saya dalam tanda kutip jahat, saya tanya dulu. Saya kalau disuruh pulang, tanda tangan, saya dapat bagian nggak? Ya nggak bisa lah, kok lu kan nggak ada kontribusi apa-apa sama usaha papa. Yang ngurus usaha papa mama kan gua sama adik satu lagi. Masuk yang anak minta bagian, saya tinggal jawab, ya udah saya nggak mau pulang.
Bank bisa cairin? Nggak bisa. Bank akan menunggu semua ahli warisnya lengkap baru bisa dicairkan, rekan-rekan. Oke. Nah, kemudian apa lagi rekan-rekan? Musuh utama ketika mau menjual rumah ternyata bukan hanya biaya maintenance, kemudian biaya BPHTB waris, belum lagi sengketa tadi ya, tapi juga waktu. Ini adalah musuh paling utama ketika kita mau menjual rumah. Why? Nah, perhatikan. Saya yakin di WhatsApp rekan-rekan pasti ada juga mungkin teman yang bergerak di bidang properti. Dia kalau rajin itu biasa 3 hari sekali atau seminggu sekali ada broadcast ya. Kasih update nih, mana tahu kita ada tertarik mau invest. Nah, ada satu chatting yang menurut saya ini sangat menarik sekali. Kita bisa lihat. Dijual sangat-sangat murah. Ruko Amir Hamzah. Ini lokasinya di Medan ya. Ukuran 4,5 meter kali 27 meter, 3 tingkat, semi siap huni. Ya, ini saya dapat broadcast-nya kalau saya nggak salah sekitar 2-3 tahun lalu ya. Jadi harga yang mau dijual hanya penjualnya mau lepas hanya harga 970 juta. Lihat, bank sudah appraisal ya. 5 tahun lalu itu 1,8 miliar. Wow, sangat-sangat jauh di bawah pasaran. Alasannya apa? Yes, Anda sudah tahu sendiri. Mungkin orang ini sudah mau coba menjual, minta jasa properti, pasang plang, segala macam. Mungkin udah setahun nggak laku. Menunggu lagi 2 tahun nggak laku. Menunggu lagi 3 tahun nggak laku. Jadi gimana biar cepat laku? Ya udah, diskon keras, turunin harga. Kenapa? Ya, kalau mau ikut harga pasaran, ya orang Medan bilang, Chinese Medan bilang apa? Ban tanah. Pelan-pelan lah nunggunya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, itulah risiko menjual rumah, waktu. Nah, singkat cerita apa? Jadi rumah tadi harga pasaran 3 miliar, kalau mau cepat laku, ya udah diskon keras, diskon habis. Mungkin jual lebih murah 500 juta dibanding rumah sekitar. Sehingga orang mau lirik, ada alasan mau membeli rumahnya ini, betul? Nah, jadi sudah rugi berapa lagi? 500 juta. Kemudian apa? Ingat, uang tadi kalau kita hitung harga 3M, oke lah korting deh 500 juta. Minimal masih dapat bersih 2,5 miliar. Tidak bisa. Tidak bisa dapat bersih 2,5 miliar. Kenapa? Kena lagi pajak rekan-rekan. Ya. Kena pajak berapa? Pajak penjual itu 2,5% final. Berarti itu kena pajak 62.500.000. Ini kalau stop sampai sini, kalau apa? Kalau jualnya langsung. Ada pembeli ketemu Anda sebagai penjual langsung, tidak ada broker. Pertanyaannya kalau broker bantu gimana? 2,5% lagi. Yes, saya paham. Mungkin Anda mengatakan kayaknya nggak segitu tinggi deh, paling cuma 1,5 sampai 2%. Ini saya ambil 2,5%, anggap aja biar angkanya genap, biar angkanya gampang. Oke? Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita hitung total biaya penyusutan ya, BPHTB waris, kerugian mau jual cepat, diskon keras, pajak penjual dan jasa broker, maka total itu bisa susut drastis secara tidak wajar sampai 760 juta. Jadi singkat cerita, ketika istrinya terima rumah ini, hanya terima uang cash 2,24 miliar. Dengan kondisi rumahnya sudah berpindah tangan ke orang lain. See? Nah, saya mau bahas topik yang terpentingnya itu apa? Mengenai potensi sengketa. Ingat, potensi ini berarti bisa kejadian, bisa tidak. Saya selalu, ya kalau versi saya selalu berdoa lah ya, tidak ada satu keluarga pun yang mengalami sengketa waris ini. Tapi ingat, kita bisa bijaksana belajar dari pengalaman orang lain. Ya, hal ini jarang sekali terekspos. Kenapa? Orang malu, ketahuan keluarganya ini ada sengketa waris. Ya, tapi kita harus belajar dari kejadiannya mereka. Nah, ini saya kupas sedikit aja. Ada seorang ibu digugat 3 anak kandungnya karena harta warisan. Jadi ibu ini punya 4 anak. Anak yang paling kecil itu masih stay sama dia. Ini anak yang paling kecil, ya. Tapi 3 anaknya, yang pertama, kedua, ketiga, ini menggugat mamanya sendiri, ya. Ibu kandungnya sendiri loh, yang dilahirkan dari rahimnya si mama ini berani menggugat. Nah, why? Kita lihat. Objeknya apa sih yang digugat? Jadi si almarhum suaminya punya beberapa tanah senilai 15 miliar plus rumah yang ditempati sekarang, ya. Jadi ketiga anaknya tadi, anak 1, 2, 3 itu memasukkan gugatan bulan Maret, menggugat tanah, rumah, mobil, termasuk rumah yang saya tinggalin. Dan ingat, namanya gugatan itu pasti yang pertama itu dicoba namanya perdamaian dulu, mediasi. Tapi anaknya nggak mau terima. Ya, tetap lanjut. Oke? Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat situasi tadi, kalau dari kacamata kemanusiaan, sekali lagi ya, kacamata
kemanusiaan. Mungkin kita berani menjudge, menilai, menghakimi anak ini tidak istilahnya durhaka lah, gampangnya gitulah. Ya, tidak tahu terima kasih. Kok tega sih durhaka? Tapi ingat, ini dari kacamata kemanusiaan. Kalau kita lihat dari kacamata hukum, ternyata salah nggak? Ternyata tidak. Jadi hari ini saya ingin membekali rekan-rekan dengan namanya pemahaman, edukasi tentang hukum waris. Ya, ini topik utama kita, hukum waris. Kita akan melihat lebih jelas apa itu hukum waris. Oke? Nah, saya bicara dulu situasinya. Yang pertama buat rekan-rekan sekalian, potensi sengketa itu bisa kecil, bisa besar. Tergantung apa? Tergantung kapan si papanya meninggal, suaminya meninggal. Kalau suaminya meninggal ketika dia masih produktif, ya, masih produktif, masih bisa kerja, kemungkinan kan anaknya masih kecil, maka potensi sengketanya itu boleh katakan hampir tidak ada. Ya, alasannya apa nanti saya jelaskan. Oke, next. Tapi kalau si papanya meninggal ketika dia sudah pensiun, maka potensi sengketanya besar. Kenapa? Karena anak sudah dewasa. Anak-anak sudah berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum. Inilah alasannya. Nah, oke. Nah, nanti kita akan saya lanjut. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat dari file tadi ini, slide ini, nah ini dia. Anak-anak sudah berubah dari tidak cakap menjadi cakap hukum. Cakap ini maksudnya apa? Mereka yang sudah usia 21 tahun. Berarti anak kalau sudah menginjak usia 21 tahun, dia sudah cakap hukum. Ya. Ataupun di bawah itu, tapi sudah menikah, dianggap cakap hukum. Yang penting mereka berjiwa dan berakal sehat. Kemudian, nah ini, berpotensi besar menimbulkan sengketa di dalam keluarga. Tapi kalau tadi papanya meninggal ketika masih produktif, anak masih kecil, itu dinamakan tidak cakap hukum. Ya, karena mereka belum dewasa. Ada juga mereka tidak cakap itu yang di bawah pengampuan. Mereka mohon maaf dungu, gila atau mata gelap sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikiran. Bisa juga karena pemborosan. Ya, itu dinamakan tidak cakap hukum. Oke. Nah, saya lanjut dulu next. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat berapa sih kewajibannya ya? Sebentar. Ini saya bahas sedikit dulu di sini. Tadi ke skip. Nah, rekan-rekan sekalian, di Indonesia ternyata hukum waris itu ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama saya bahas sekilas saja, itu berdasarkan kompilasi hukum Islam untuk sahabat kita yang beragama Muslim. Ya, jadi seorang istri hanya berhak mendapatkan porsinya 1/4 dari bagian suami kalau dia belum punya anak. Tapi kalau dia sudah punya anak, porsinya si istri hanya 1/8. Ya, sisanya kemana? Ke anak laki-laki dan perempuan. Kalau ada anak laki-laki, maka porsinya adalah 2 kali lipat dari porsi anak perempuan. Oke. Nah, kemudian ini kalau bicara tentang hukum waris Islam. Nah, bagaimana kalau bicara adat? Batak dan Bali sama, ya. Batak dan Bali sama, semua harta itu ke anak laki-laki. Sementara beda kalau Padang atau Minang, harta itu ke anak perempuan. Tapi ingat, saya ambil contoh yang orang kita Batak, ya, harta itu ke anak laki-laki. Ini berlakunya di mana? Ternyata banyak kan hanya berlaku itu di daerah, ya, di kota kecil atau di pedesaan, di pedalaman. Kenapa? Karena di sana masih ada ketua adat, ya. Ketua adat itu kedudukannya jauh lebih tinggi daripada hukum. Sehingga ketika si ayahnya meninggal, itu lari ke pria, anak perempuan nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi bagaimana kalau kondisi asetnya ini ternyata adanya di kota besar, misalkan di Medan. Anda udah tahu sendiri ya, ada toko di Medan, hartanya itu banyak, itu dia punya rumah, punya properti, ada tanah, ada rumah itu sampai 33. Anaknya 9, sengketa. Ya, itu dari tahun 91, endingnya baru tahun 2017 kemarin. Jadi selama 26 tahun itu sengketa. Ya, 9 anak. Oke. Nah, ini hukum adat. Jadi ingat, hukum adat itu pun kadang juga bisa endingnya larinya kemana? Ke perdata. Tergantung lokasinya di mana. Kalau walaupun orang kita Batak, tapi kalau objeknya itu di kota besar, Medan, Jakarta, bisa juga endingnya larinya ke hukum perdata. Nah, saya bicara tentang hukum perdata ya. Ini saya bicara yang majority-nya ya, majority, hukum perdata. Mari kita bahas. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk Anda calon undangan, Anda mungkin boleh coba di kolom chat untuk tadi apa namanya sahabat Sekwis mungkin boleh kasih kesempatan ya kalau mungkin Anda pernah ikut seminar tentang hukum waris ini.
Anda mungkin boleh kasih kesempatan buat para calon nasabah. Nah, kuisnya seperti ini, simpel aja. Tadi si papanya ini punya rumah 3 miliar, papanya meninggal. Berapa sih porsi untuk istri? Berapa porsi untuk anak pertama? Ini konteksnya anaknya sudah gede ya. Sudah di atas 21 tahun, ya. Berapa porsi untuk anak kedua? Silakan di kolom chat. Kira-kira berapa sih pembagiannya dari 3 miliar ini? Ya. Saya sudah bisa prediksi, mungkin ada yang mengatakan apa bagi rata, betul? Mungkin ada yang punya berpikiran kayaknya ini bagi 3 sih. 1 M buat si istri, 1 M buat si anak, 1 M buat si anak kedua. Ternyata bukan. Aduh, gimana dong? Oh, mungkin si istrinya 50%, berarti 1,5 M. Si anaknya sisanya 25%. Ternyata juga bukan, rekan-rekan. Nah, yang benar gimana? Simple. Dulu ketika suami istri ini menikah, ya, dengan catatan tidak ada perjanjian pranikah, ya. Tidak ada perjanjian pranikah. Bukan akte nikah ya. Tidak ada perjanjian pranikah. Maka detik di mana mereka married, sah sebagai suami istri, maka pada saat itu pula dinamakan harta bersama. Tidak melihat dari mana sumbernya, mau suaminya yang kerja, istrinya ibu rumah tangga, tetap harta bersama. Atau kebalikan, istrinya yang kerja, suaminya di rumah juga sama, harta bersama. Pembagiannya berapa? Itu 50-50, 50-50. Maka ketika mereka masih hidup, si suami punya porsi 1,5 M, istri 1,5 M. Nah, sekarang yang meninggalkan si suami, istrinya kan masih hidup, berarti 1,5 ini pegangan dia dari awal. Maka 1,5 inilah dibagi 3. Berarti 500 juta lari ke istri, berarti si istri punya porsi 2 M, anak 500. Nah, inilah yang sebenarnya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, ini jawabannya. Oke, jadi si istri punya porsi 2 M, anak 500. Next. Ada nggak fakta yang mendukung bahwa anak punya hak? Ada. Inilah pasal yang dipakai ketika seseorang, mohon maaf, menggugat orang tuanya. Pasal 913 KUH Perdata. Legitime porti, bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus. Berarti anak itu punya hak waris, rekan-rekan sekalian. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi seandainya ibu tadi menempati rumah tersebut untuk dirinya sendiri? Mohon maaf, ya. Ibu ini secara tidak sadar sudah memakan hak anaknya sendiri. Ya. Kenapa? Karena anak punya bagian dari rumah ini, punya porsi dari rumah ini. Inilah yang diminta. Oke. Nah, ini saya bicara kasus terakhir. Ibu dan 3 anak kandung ribut karena harta warisan. Oke. Ini kejadiannya di Bandung. Saya ringkas saja. Jadi si mamanya, saya bilang mama ya, mamanya sudah nggak punya suami, ya. Jadi suaminya itu punya harta 2 propertinya, 1 rumah tinggal yang ditempati sekarang sama tanah. Oke. Tanahnya itu ada 1.180 meter. Rumahnya di tempat itu 334 meter. Oke. Jadi mamanya ini dia mau balik nama. Ya, dia mau balik nama, tapi anaknya nggak setuju. Ada 3 orang anak yang nggak setuju, anak ke-4, ke-7, sama ke-8. Nah, Anda lihat artikel beritanya. Saya pikir anak-anak baik semua, tapi saat saya mau ambil separuh harta gono gini, 3 anak justru tidak setuju. Saya akhirnya gugat ke pengadilan karena hak saya tidak dikasih. Mamanya hanya mau balik nama setengahnya, porsinya dia aja loh, tapi anaknya juga nggak setuju. Ya. Ini sampai akhirnya hakim memutuskan seperti ini. Setengah dari warisan tersebut menjadi haknya milik si mamanya, sisa setengahnya lagi untuk mama dan 9 anak, bagi 10 untuk sisa setengahnya. Nah, rekan-rekan perhatikan, awal mulanya dia mau ini secara kekeluargaan, ya. Tapi ketiga anaknya ngotot nggak mau jual, dia pun udah menutup pintu hatinya. Sehingga sampai 2 tahun terakhir itu anak nggak pernah tegur sapa lagi. Bayangin loh, anak kandung. Mereka itu padahal anak kandung saya, tapi kok mereka begitu kepada ibunya sendiri. Nah, ini menarik rekan-rekan yang perlu kita bahas. Ini kutipan dari putusan Mahkamah Agung. Ini udah final. Udah isinya kalau mau banding sekalipun mentoknya di ini Mahkamah Agung. Ini udah final ya. Nah, jadi singkat cerita ini mamanya menggugat ya, mamanya menang untuk sebagian ya. Perhatikan. Saya bicara poin B dulu ya. Jadi tanahnya tadi yang 1.000 meter lebih itu dipecah ya menjadi 2. 590 meter untuk mamanya. Dan ini bahkan sampai ada tembusannya ke mana? Ke BPN. Ya, jadi putusan Mahkamah Agung ini ada tembusannya ke BPN.
Jadi minta BPN itu pecah sertifikat. Ya, rekan-rekan sekalian, kalau tadi rekan-rekan ingat, hartanya ada dua, ya, asetnya ada dua. Satu tanah nggak ada masalah, itu gampang banget. Tapi kebayang nggak, rumah tinggal juga dipecah dua. Kira-kira kalau ada pembeli mau beli rumah ini, mau nggak dia? Loh, kok sertifikatnya cuma setengah? Sih? Nah ini. Kalau tadi tanah nggak ada masalah ya rekan-rekan ya. Tapi rumah, bayangin loh. Bahkan rumah tinggal pun sampai harus pecah sertifikat. Oke. Nah, jadi kesimpulannya apa? Wah, kalau kayak gini saya stop lah investasi properti. Apakah ini keputusan bijak? Saya katakan jangan, rekan-rekan ya. Properti itu penting ya. Properti itu menggerakkan roda perekonomian. Anda kebayang nggak? Ada developer besar, dia beli tanah puluhan atau mungkin ratusan hektar, dia bangun properti, dia bangun perumahan di situ. Roda ekonomi gerak nggak? Pasti. Kenapa? Karena butuh bahan bangunan. Apalagi butuh pekerja, ada pembeli. Roda perekonomian gerak, rekan-rekan. Tapi ingat, ada orang bijak mengatakan, don't put all your eggs in one bowl. Jangan taruh semua aset Anda dalam satu keranjang. Artinya apa? Untuk setiap aset properti yang Anda miliki, Anda harus bundling lah. Ya. Bundling dengan apa? Asuransi jiwa. Ya. Jadi intisari dari seminar ini salah satunya apa? Tadi kalau rekan-rekan ingat dari awal saya ada cerita. Ketika seorang istri mendapatkan rumah warisan atas suaminya, ada pajak yang harus dibayarkan. Inilah yang harus Anda hemat. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Kemudian apalagi? Solusi menekan kerugian tadi, menghemat tadi, dan yang terpenting apa? Meminimalisir sengketa. Ya, ini poin terpenting. Oke. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, ini kesimpulan. Saya hanya butuh waktu mungkin lebih kurang sekitar 10 menit aja sebagai penutup. Ya. Profesi saya sebagai seorang financial planner dan juga business coach memungkinkan saya itu ketemu banyak klien itu dari berbagai kalangan. Ada yang middle up, ada yang middle up sampai yang benar-benar up. Up ini kalau mungkin istilah keren itu adalah HNWI, High Net Worth Individual. High Net Worth Individual. Parameternya apa? Mereka adalah orang yang punya aset 1 juta US dollar atau lebih kurang sekitar kalau di kursus saya itu sekitar 15 miliar, tapi ingat dalam bentuk cash, properti nggak dihitung ya. Jadi mereka yang punya aset cash 1 juta US dollar atau 15 miliar, entah itu tabungan, deposito atau mungkin saham yang liquid, maka mereka dinamakan high net worth individual. Oke. Jadi saya juga ada bergaul dengan kalangan seperti itu, walaupun memang ya jumlahnya nggak sebanyak mereka yang middle up atau yang middle, oke? Nah, saya banyak tukar pikiran dengan mereka, ya. Dan ada alasan kenapa para orang kaya ini, mungkin saya pakai bahasa sebenarnya orang kaya aja ya. Kenapa sih mereka mau beli asuransi jiwa dengan uang pertanggungan yang tidak sedikit? Saya tidak bicara masalah produk. Nanti ada orang saya quiz yang secara khusus membahas masalah detail produk. Saya hanya bicara konsepnya saja. Kenapa mereka berani mengambil asuransi jiwa? Ya, jadi saya ingin menyampaikan rangkuman ini dan didukung dengan fakta. Ya, saya juga punya pergaulan sesama praktisi hukum, yaitu mereka notaris, pengacara, bahkan sampai konsultan pajak, ya, dan juga lawyer senior. Oke, mari kita lihat. Jadi ini kesimpulannya, intisarinya, yaitu apa? Saya mencoba melihat lebih detail. Apa sih keunggulan asuransi jiwa? Nah, yang pertama ini, dari segi perpajakan, ternyata asuransi ini adalah aset yang bukan objek pajak, ya, bukan objek pajak. Itu didukung oleh Undang-Undang 36 tahun 2008 tentang PPH, ya, pasal 4.3. Yang dikecualikan dari objek pajak itu apa? Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi, semua dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, dan asuransi jiwa. See? Nah, jadi ketika orang lapor SPT, ini semacam anggaran juga sih dalam setahun itu gimana sih perubahan asetnya. Jadi kalau orang mendapatkan warisan berupa asuransi jiwa, baik itu klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, bahkan sampai jiwa, itu lapor, tapi masuk ke bagian B, penghasilan tidak termasuk objek pajak. Petugas pajak tidak akan memperhatikan bagian B ini, rekan-rekan. Dia lebih memperhatikan bagian A, penghasilan termasuk objek pajak. Ya, B ini dia tidak terlalu perhatikan. Nah, kemudian apalagi? Ternyata asuransi jiwa itu plusnya apa? Terhindar dari pembukaan rekening. Loh, maksudnya apa? Kalau orang punya aset di perbankan, tabungan biasa atau deposito, resikonya ini, rekeningnya di-freeze. Ya. Ternyata asuransi jiwa itu tidak mungkin dibekukan. Kenapa? Karena prosedurnya beda. Yang dibutuhkan itu, ini sepengetahuan saya, ketika ngajukan ke perusahaan asuransi, dia hanya butuh polis asli, surat keterangan dokter, surat kematian dari rumah sakit, akte nikah,
Kalau yang mengajukan klaim itu istri atau lahir, dan isi form pengajuan klaim. Ya, nanti detailnya mungkin boleh sahabat saya quiz yang jelaskan. Oke. Nah, kemudian kalau Anda bertanya, asuransi ini bebas sengketa nggak ya? Kalau tadi papa saya punya rumah, kan bisa menjadi objek sengketa. Asuransi bisa jadi sengketa nggak? Nah, ternyata rekan-rekan, ini dari KUH Perdata, ini saya kasih faktanya sebagai praktisi hukum. KUH Perdata itu ternyata dalamnya ada 4 buku ya yang mengatur. Ada buku pertama itu tentang orang, buku kedua tentang harta benda. Nah, warisan itu larinya ke buku kedua. Rumah segala macam itu di buku kedua. Sementara asuransi ternyata masuknya ke buku ketiga. Ini tentang perjanjian, perikatan. Dan juga ada undang-undang lain yaitu apa? KUH Perdata yang ini tadi yang tadi saya bahas. Kemudian ada lagi tentang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ini intinya, dan juga undang-undang tentang perasuransian. Jadi ini terpisah. Antara hukum waris dan asuransi ini dua hal yang berbeda. Jadi artinya apa? Kalau seseorang mengasuransikan dirinya, dia hanya tunjuk misalkan istri 100%, maka Anda nggak bisa menggugat. Nah, inilah kelebihan dari asuransi jiwa, produk asuransi jiwa. Oke. Dan banyak ketika saya cerita, salah satunya tentang tukar pikiran tentang asuransi, mereka mengatakan, iya dong, kalau asuransi itu bisa langsung dicairin. Sehingga apa? Usaha gue kan running nih, gue butuh uang untuk menggaji karyawan dan lain sebagainya. Ketika rekening perbankan gue dibekukan, istri gue nggak kelimpungan. Kenapa? Dia bisa pakai uang asuransi untuk keperluan sehari-hari dia, untuk biaya pengurusan, dan terpenting apa? Dana penyelesaian sengketa. Oke? Nah, rekan-rekan sekalian, ini yang terpenting. Ya, sebaiknya segera diselesaikan hak waris anak. Jadi kalau tadi rumahnya 3M, anak punya porsi 500, sebaiknya ini segera diberikan agar jangan sampai berpotensi sengketa di kemudian hari. Ya. Nah, jadi kalau kita tidak punya asuransi, ribetnya ini. Kita harus punya sediakan uang tunai itu 1 miliar. Asuransi bagaimana nanti rekan Sekus yang akan cerita. Nah, ini saya dapat satu inspirasi dari salah satu nasabah yang high end tadi. Kenapa? Dia sebenarnya UP-nya dia nggak 1M ya. Ini UP-nya kemarin dia ambil berapa ya? Di atas 10M. Tapi saya cerita aja sedikit yang lazimnya aja deh. Kenapa butuh UP 1M? Nih orang kayaknya dia ngomong gini, lu tau nggak, kalau hari ini, menurut lu nih, gue punya karyawan deh, anggaplah misalkan driver deh, kerja sama gue dari si driver ini usia 25, sampai dia usia pensiun katakan 55. Dia kerja sama gue 30 tahun. Wajar nggak ketika dia pensiun, gue kasih dia pesangon? Nah, rekan-rekan pasti menjawab, wajar. Karena dia sudah mengabdi, loyal. Nggak banyak orang itu bisa kerja, stay sama satu majikan itu selama 30 tahun. Betul ya rekan-rekan ya? Nah, orang kayaknya hanya bertanya, orang luar aja gue kasih pesangon, yang udah kerja sama gue 30 tahun, gue kasih pesangon. Dari dia kerja usia 25 sampai dia pensiun 55, dia kerja sama gue 30 tahun. Wajar dong gue kasih dia pesangon. Nah, apalagi istri gue sendiri. Yang ketika gue dulu masih muda, gue belum ada apa-apa, ada loh seorang wanita yang mau menerima gue. Ada wanita yang mau mengandung anak gua, ada wanita yang mau melahirkan anak gua, menjaga anak gua, mendidik dia sampai dia gede, sukses. Dan terpenting apa? Dia mau mengurusin gua. Dan istri gua juga ngurusin gua kan nggak selama dia pensiun, gua pensiun, tapi kan ngurusin gua seumur hidup. Masa gua nggak kasih dia santunan, pesangon? Itulah makanya kenapa dia bilang, gua harus ada satu apresiasi buat istri. Nah, jadi untuk Anda hari ini, para wanita khususnya, yang setuju ya, ambil dari Sequis, UP, katakan yes. Angka berapa itu relatif, tapi Anda yang setuju, para suami beli asuransi jiwa untuk dirinya sendiri dan ahli warisnya adalah Anda, ya. Silakan ketik yes di kolom chat atau setuju. Silakan. Oke. Saya lihat sebentar, panitia mungkin boleh ya kasih saya waktu 5 menit untuk penutup. Lebih dari luar biasa nih Pak. Ini udah lebih dari, saya udah lebih dari 2. Wow. Oke. Luar biasa nih. Izinkan saya menutup ya, 5 menit terakhir ya, 5 menit terakhir. 5 menit terakhir. Nah, kalau rekan-rekan, ya. Ada pertanyaan dari nasabah Pak Michael di chat. Oke, boleh. Nanti saya bahas kalian ya. Nanti saya bahas Q&A ya. Ini materi saya biasa selesaikan dulu. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, banyak orang berasumsi apa? Orang beli asuransi itu tujuannya cuma satu, memastikan gaya hidup keluarga yang ditinggalkan itu tidak menurun, ya. Jangan sampai downgrade.
Sorry, saya lanjut dulu ya. Saya selesaikan dulu, nanti kita baru buka sesi Q&A, oke? Jadi banyak orang berpikiran apa? Beli asuransi itu cuma satu, memastikan gaya hidup keluarga yang ditinggalkan itu tidak menurun. Apakah memang hanya seperti itu? Sudah tepat enggak? Saya katakan tidak salah ya. Saya katakan itu tidak salah. Tapi saya mengajak hari ini rekan-rekan calon nasabah yang diundang oleh pihak Sekuis untuk berpikir jauh lebih ke depan. Yaitu apa? Mungkin saya bicara sedikit tentang visi, tapi saya nggak bicara visi yang bagaimana ya. Saya mengajak rekan-rekan berpikiran jauh ke depan ya. Ini orang kaya tadi yang high net worth itu, dia pernah cerita sama saya mau loh, bukan mau, sorry, dia sudah ambil UP 50 miliar. Wow, kok mau Pak? Nah, ini saya coba simpulkan dengan bahasa sederhana saya melalui sebuah kuis ya. Ini Anda boleh jawab, mudah-mudahan benar. Nah, simple. Ini saya cerita sebuah situasi, oke? Saya cerita sebuah situasi. Suami istri punya properti 2. Ya, rumah tinggal 3 miliar sama ruko usaha 7 miliar. Oke, suami istri punya aset 2, rumah tinggal 3 miliar sama aset usaha 7 miliar. Ruko usaha 7 miliar. Nah, suami istri ini punya anak 2. Ya, punya anak ya mau laki-laki mau perempuan samalah ya, karena ini bicara hukum perdata, berarti kedudukannya sama. Jadi anaknya 2. Nah, pertanyaan saya sederhana. Kalau suatu saat suami istri ini papa mamanya meninggal, ya, meninggalkan rumah tinggal 3 miliar dan ruko usaha 7 miliar, kira-kira 2 anak ini siapa yang mau pilih rumah 3 miliar, siapa yang mau pilih ruko usaha 7 miliar? Yes, jawaban Anda benar. Dua-duanya pasti mau berebut yang ruko usaha 7 miliar. Kenapa? Value-nya lebih tinggi. Ini cuma 3M, ini 7M, gua cuma 4M. Itu 4M bukan angka yang sedikit ya, selisihnya kan banyak. Oke. Nah, jadi apa yang kemungkinan besar terjadi? Pasti akan ada sengketa. Dua-duanya nggak ada yang mau ngalah. Sehingga apa? Ya udah berantem, sengketa, sampai akhirnya keluarlah namanya putusan, pengadilan. Pengadilan memutuskan. Ya udah rumah ini ujungnya dijual. Ini laku bagi 2, ini laku bagi 2. Tapi yang sedihnya apa? Hubungan kedua anak ini, saudara ini, udah jadi nggak bagus. Betul ya? Karena nggak ada yang mau ngalah. Ya siapa yang mau ngalah gitu loh. Dapat aset yang harganya lebih kecil. Jadi rekan-rekan sekalian, saya mengajak rekan-rekan itu berpikir jauh ke depan. Sebelum situasi ini terjadi, apa yang bisa dicegah? Bagaimana cara mencegahnya? Ya, bagaimana cara mencegah agar jangan sampai situasi ini terjadi? Jadi orang kayak tadi mengatakan apa? Ya, ini ceritanya bukan yang berkaitan sama di UP 50M, ini cerita versi saya biar rekan-rekan lebih mudah pahami, angkanya biar lebih gampang. Jadi kalau saya tahu ke depan bakalan berpotensi seperti ini, maka apa yang saya lakukan ketika papanya masih hidup ya, saya akan beli untuk diri saya itu uang pertanggungan 10 miliar. Ya, saya akan beli UP untuk diri saya sebesar 10 miliar. Tujuannya apa? Ada anak, misalkan dia bakatnya dagang, maka saya kasih dia ruko 7M. Saya kasih porsi dari uang pertanggungan saya yang 10 miliar tadi, saya tulis ahli warisnya adalah anak dengan porsi 30%, berarti 3 miliar. Jadi anak tadi yang suka dagang, misalkan abang deh, si Koko, karena suka dagang, dia dapat ruko 7M plus UP 3M. Jadi dia dapat total value-nya adalah 10M. Nah, anak kedua mungkin dia lebih sebagai karyawan, punya jabatan. Oke, rumahnya harganya 3M. Saya tinggal ngomong, kamu nggak usah iri sama Koko kamu. Ya, karena Koko kamu lebih suka dagang. Saya kasih rumah, tapi kamu jangan iri. Kenapa? Karena papa punya UP 10M, papa kasih kamu porsinya 7M. Sehingga si anak mendapatkan total value-nya sama, 10M. Hanya 2 anak ini bentuknya berbeda. Satu anak dapat ruko 7M plus cash money dari asuransi 3M total 10. Anak kedua juga sama. Dapat rumah senilai 3M plus cash money dari UP papanya 7M, sehingga masing-masing 10M. Ketika 2 anak ini bertemu, apa yang mereka katakan? Wah, papa bijak ya. Dia bisa membuat bagaimana kita berdua nih abang adik nggak ribut. Nah, itulah rekan-rekan, intisarinya. Inilah alasan kenapa ada orang kaya berani ambil UP sampai 50M. Karena ini memudahkannya untuk kotak-katik hartanya. Kenapa? Karena namanya aset itu nggak mungkin bisa dibagi rata. Kenapa? Nggak mungkin orang beli rumah itu sederet. Dia beli rumah sederet tiga rumah, ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Biasanya asetnya kan tersebar, ada di jalan misalkan Sudirman, ada di jalan ini, ada di jalan ini.
value-nya udah pasti berbeda semua. Jadi dengan dia beli uang pertanggungan, dia bisa kutak-katik, dia bisa hitung, waduh, ini anak dapatnya posnya paling kecil, ya udah deh gue kasih UP lebih gede. Nah, kira-kira seperti itu rekan-rekan sekalian. Oke. Jadi konsep utama asuransi jiwa itu apa? Memastikan aset yang diwariskan itu dibagi secara adil sehingga tidak menimbulkan perpecahan di antara para ahli waris. Inilah konsep saya upscaling pemahaman rekan-rekan tentang yang namanya asuransi jiwa. Oke. Ya, demikian sesi saya dari sesi saya Michael Tan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host Sequis, Bu Forita dan Pak Jenol. Terima kasih. Terima kasih Pak Michael. Mari kita beri tepuk tangan secara virtual, Bapak dan Ibu. Bisa juga secara langsung. Iya, luar biasa sekali Pak Zainul penjelasan dari Pak Michael pada malam hari ini. Yes, Bu For. Dan tadi ada kata-kata yang luar biasa sekali bahwa dengan membeli asuransi kita bisa menjadi orang tua yang bijak ya Bu For ya. Betul, betul Pak. Karena Setuju yang namanya Pak. aset tidak mungkin bisa dibagi rata. Nah, Iya Pak, betul Pak. Asuransi Bu For. Ada nggak solusi yang bisa diberikan dari Sequis Life Bu For? Iya, tentunya Bapak dan Ibu, para sahabat-sahabat dari Sequis Life yang sudah hadir pada malam hari ini, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Michael tentunya. Suara saya nggak bergema Pak Zainul? Cukup jelas Bu For? Oh iya, terima kasih kalau begitu. Terima kasih. Bapak dan Ibu, pada malam hari ini saya ingin berbagi solusi dari Sequis Life tentunya. Tadi Pak Michael menutup dengan mengatakan, ada satu cara untuk mencegah yang namanya konflik, mencegah pertikaian, yaitu dengan memastikan kita memiliki asuransi. Dan malam hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak dan Ibu mengapa asuransi menjadi solusi yang tepat buat kita sekalian. Saya akan berbagi kepada Bapak dan Ibu, Pak Zainul dan teman-teman apakah sudah bisa melihat slide saya? Sudah Bu For, sip. Oke, baik kalau begitu saya akan perbesar. Oke, ini dia. Solusinya buat kita sekalian Bapak dan Ibu pada malam hari ini seperti yang dikatakan oleh Pak Michael Tan, bahwasanya segala sesuatu cara upaya setiap orang tua mempersiapkan yang terbaik buat keluarga tercinta, andai kata terjadi risiko yang terburuk dengan memberikan, ada yang melakukan dengan menyimpan atau dana berupa deposito kah, ada yang menyimpan dalam bentuk emas batangan kah, atau logam mulia, ada yang dalam bentuk properti dan lain sebagainya. Saya tidak mengatakan itu tidak tepat atau salah. Tetapi Bapak dan Ibu pada malam hari ini kita sama-sama belajar tentang risiko yang bisa terjadi ataupun dampak yang bisa terjadi plus peluang pertikaian yang bisa terjadi manakala setiap orang-orang yang akan mendapat bagiannya merasa tidak terpuaskan. Dan kita juga tahu bangsa Indonesia juga terikat dengan hukum waris yang mengikat. Tetapi pada malam hari ini kita akan mencari solusi. Kita tidak fokus kepada masalah yang bisa timbul, tetapi solusinya gimana? Ada, namanya adalah Q Smart Life. Mengapa produk yang kami miliki ini bernama Q Smart Life? Karena sedang memberikan pembelajaran kepada masyarakat Indonesia. Bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai orang-orang yang produktif, kita perlu smart dalam menangani kehidupan, termasuk risiko-risiko yang bisa terjadi. Kita tidak bisa menghindari risiko, tetapi kita bisa meminimalisir, bahkan kita bisa mengalihkan akibat dari risiko kehidupan. Begitu Pak Zainul. Dan yang luar biasanya Pak Zainul dan teman-teman, produk Q Smart Life ini kami sebut sebagai produk asuransi tradisional karena dia memberikan kepastian, bahkan dia juga satu produk asuransi seperti dikatakan oleh Pak Michael adalah produk investasi tabungan yang bebas pajak. Dan ini adalah merupakan produk whole life yang melindungi seumur hidup terbaik dari seluruh perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Bapak dan Ibu bisa membuktikannya karena memang Bapak dan Ibu itu sudah diakui oleh para nasabah kami yang mempercayakan proteksi kepada Sequis Life ini. Mari kita sama-sama melihat yuk tentang Q Smart Life itu seperti apa. Nah, kelebihan Q Smart Life yaitu yang pertama, dia bisa menjadi warisan bagi keluarga karena memiliki unsur pasti.
pasti dan terjamin. Jadi tidak terpengaruh dengan investasi, dengan suku bunga. Semua yang tercetak di dalam polis sebagai bukti perjanjian antara nasabah dengan perusahaan asuransi, dalam hal ini Sequis Life, itu semuanya pasti akan diberikan sesuai dengan waktunya, dan apabila terjadi risiko, dan itu terjamin Bapak dan Ibu. Yang kedua, kami sebut cara menabung Q-Smart ini adalah uang kecil menciptakan dana besar. Nanti kita akan tunjukkan apa maksudnya uang kecil bisa menciptakan dana besar. Kemudian yang ketiga, kelebihannya adalah bebas pajak. Tadi kita sudah mendapatkan penjelasan dari Pak Michael bagaimana kita tidak bisa lepas dari pajak, tetapi khusus untuk asuransi sebagai regulasi dari pemerintah Indonesia adalah ini adalah produk tabungan yang benar-benar bebas dari pajak Bapak dan Ibu. Ini luar biasa sekali. Kemudian masa menabungnya fleksibel, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita, mau 5 atau 10 tahun, semua disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari nasabah. Plus yang luar biasa, proteksinya seumur hidup. Artinya apa Bapak dan Ibu? Anda mungkin hanya menabung dalam waktu singkat saja, katakanlah mungkin 10 tahun, tetapi kita akan diproteksi, kita akan mendapatkan asuransi cuma-cuma hingga proteksi itu mencapai usia 100 tahun kita. Bayangkan Bapak dan Ibu, untuk saat ini saja, usia harapan hidup masyarakat di Indonesia semakin lebih baik. Semakin lebih baik dari waktu ke waktu. Kita sudah mencapai rata-rata harapan hidup manusia di Indonesia itu mencapai usia hampir 80 tahun. Jadi kalau dikatakan ini seumur hidup, akan melindungi kita dengan maksimal sampai seumur 100 tahun. Luar biasa sekali. Kemudian penerimaan manfaat jelas. Nah ini Bapak dan Ibu. Bedanya dengan kalau Bapak Ibu mempersiapkan warisan dalam bentuk seperti tadi, properti atau deposito, Bapak dan Ibu tadi melihat begitu banyak contoh-contoh yang sangat begitu kompleksnya ya. Jadi luar biasa kita melihat contoh-contoh tadi, ini menjadi hal yang sangat miris buat kita. Tetapi khusus untuk Bapak dan Ibu yang mempersiapkan warisan dalam bentuk Q-Smart Life ini, produk ini, maka Bapak dan Ibu terhindari dari yang namanya persengketaan yang bisa terjadi. Karena apa? Karena kita memberikannya secara jelas. Sejak awal orang tua atau seorang suami akan menuliskan istrinya berapa persen, untuk istri anak-anak berapa persen. Misalnya katakanlah 2,5 M. Katakanlah misalnya mempunyai anak 3, misalnya setiap anak mendapatkan 500 juta, 1,5 M itu untuk 1 M maksud saya, itu untuk mamanya atau untuk istri tercinta. Semuanya jelas, sehingga hukum waris juga tidak bisa menyentuh untuk penurunan atau pemberian manfaat kepada ahli waris dari produk asuransi di Sequis Life ini. Artinya apa Bapak dan Ibu? Sangat aman dan menghindari yang namanya pertikaian yang dapat terjadi. Dan yang terakhir tentunya mencegah konflik. Jangan sampai karena uang, jangan sampai karena masalah materi, maka persaudaraan pun harus terpecahkan. Jadi pastikan kita memiliki sesuatu yang aman dan terjamin. Saya akan tunjukkan kepada Bapak dan Ibu pada malam hari ini, yaitu ilustrasi manfaat dengan memberikan contoh 2,5 miliar, karena saya mengingat juga contoh-contoh yang diberikan oleh Pak Michael, jadi saya coba juga menyesuaikannya dengan contoh 2,5 miliar untuk uang pertanggungan, ya, uang perlindungan. Mari kita lihat Bapak dan Ibu, contohnya adalah nasabah kita berusia 40 tahun, dan saya akan tunjukkan kepada Bapak dan Ibu dengan masa menabung hanya selama 10 tahun, maka untuk mendapatkan proteksi perlindungan 2,5 M, nasabah cukup menyisihkan dana sebesar 43 juta sekian atau 43.350.000 per tahun. Jadi kalau dibagi 12 bulan itu tidak sampai angka 4 juta Bapak dan Ibu. Jadi 3 juta lebih ya, 3.600.000, 700 lebih. Nah, kita akan melihat apa yang akan diberikan dari contoh untuk menabung di Q-Smart Life ini. Mari kita sama-sama melihat Bapak dan Ibu. Oke, jadi nasabah hanya menabung 43.350.000 selama untuk per tahunnya selama 10 kali saja. Hanya 10 kali Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita lihat totalnya adalah 433.500.000. Tetapi dari sejak awal nasabah menabung di tahun pertama
kita dari Secus Life sudah memproteksi si tuan prospek ini dengan perlindungan 2,5M. Artinya, kalau sampai terjadi seperti dikatakan oleh tadi contoh oleh Pak Michael, misalnya terjadi risiko kehidupan yang paling buruk, apalagi saat ini kita juga tahu kita menghadapi begitu banyaknya risiko, Bapak dan Ibu, hari-hari ini kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah, kita berada dalam situasi pandemik, kita tahu ancaman masalah pandemik ini begitu menimbulkan kengerian dan juga rasa tragis dan juga sangat miris. Ada begitu banyak yang tidak disangka-sangka, seseorang juga akhirnya menjadi korban dari pandemik ini. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tetapi katakanlah, andai kata terjadi hal yang paling buruk terhadap tuan prospek, maka keluarganya akan mendapatkan warisan atau manfaat sebesar uang pertanggungan 2,5M. Jadi kalau tahun pertama kita sudah akan proteksi, lindungin. Kemudian apalagi kalau mereka banyak yang mengatakan, Bu For, maunya sih kita jangan berpikir jauh deh Bu For. Kita bagaimana kalau misalnya baik-baik saja semuanya. Oke, puji Tuhan. Kalau semuanya baik-baik dan sehat-sehat saja, maka Bapak dan Ibu, saya hanya ingin menunjukkan di tahun ke-10 ya, selesai nasabah membayar tahun ke-10, kita bisa melihat angkanya break even point, yaitu kalau saya tunjukkan berupa tanda panah merah, sebesar 493 juta. Break even point aja di tahun ke-10, Bapak dan Ibu. Jadi luar biasa sekali. Nilai tunai ini apa maksudnya, Bu For? Nilai tunai ini bisa juga dipakai sebagai nilai pinjam. Bapak dan Ibu, kita nggak pernah tahu, misalnya ada kebutuhan mendadak, Bapak dan Ibu bisa menggunakan fasilitasnya sebesar 80% dari nilai tunai yang tertera sesuai dengan tahun-tahunnya. Jadi di tahun ke-10 saja, nilai tunai yang terbentuk sudah lebih dari premi yang dibayarkan di Secus Life. Sementara proteksinya saja tahun pertama udah keluar 2,5M. Bukankah ini sesuatu yang biasa, Bapak dan Ibu? Dan lagi saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu yang luar biasanya adalah, banyak orang mengatakan, Bu For, kalau saya sehat-sehat aja, baik-baik aja nih, Bu For, Pak Zainul, apa sih yang bisa saya pakai, saya gunakan? Bapak dan Ibu, andai kata misalnya Bapak dan Ibu misalnya mau menggunakan program ini sebagai dana pensiun, maka di usia 55, Bapak dan Ibu sudah bisa melihat bersama dana nilai tunai yang terbentuk adalah 654. Ini bisa dipakai untuk dana pensiun. Atau barangkali kalau Bapak dan Ibu ingin tetap terproteksi, Bapak dan Ibu bisa menggunakannya maksimal 80% sebagai bentuk pinjaman. Nih. Tapi proteksi tetap kita akan berikan 2,5M hingga sampai usia 100 tahun. Atau barangkali mungkin ada yang mengambilnya sebagai dana warisan, bisa. Di usia 69 pasti tercipta dana 1,146 miliar. Tetapi andai kata misalnya, Bu For, saya sehat-sehat aja, saya baik-baik aja, gimana nih, nggak pernah ngambil, nggak perlu deh uangnya. Maka pada waktu Bapak dan Ibu di akhir usia 99 tahun, Bapak dan Ibu juga masih bisa menikmati sebesar 2,5M. Ini saya boleh simpulkan Bapak dan Ibu, program ini luar biasa sekali karena dia memberikan nilai tabungan yang pasti, dia dijamin sehingga kita tidak perlu cemas juga menghadapi yang namanya ketidakpastian hari-hari ini. Produk ini bebas dari yang namanya turun naiknya investasi karena tidak ada risiko investasi, bahkan bebas dari biaya akuisisi dan investasi serta administrasi. Bahkan memberikan proteksi hingga sampai usia 100. Jadi Bapak dan Ibu, saya boleh simpulkan secara garis besar, Pak Zainul, Yes, Bu For. apakah suara saya bergema atau tidak, Pak? Di tempat saya jelas, Bu. Oh ya, Tuhan, ya Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekarang saya mendengar suara saya agak bergema. Oke, kalau begitu terima kasih, Pak. Semoga yang lain juga tidak merasakan ada gema-gema. Manfaat Q-Smart produk ini, kalau saya bisa tunjukkan kepada Bapak dan Ibu adalah ini. Produk ini bisa menjadi warisan bagi keluarga tercinta. Kita menghindari yang namanya konflik. Atau Bapak dan Ibu bisa menjadikan sebagai dana hari tua, dana pensiun.
sehingga kita tidak perlu bergantung dari orang lain, dari anak dan cucu kita. Yang ketiga, produk ini juga bisa digunakan sebagai dana darurat karena nilai tunainya bisa digunakan maksimal 80% tentunya. Bisa dipakai, bisa dipinjam sesuai dengan kebutuhan kita di satu saat. Atau bahkan untuk tambahan modal usaha, atau barangkali Bapak dan Ibu yang saat ini sedang memiliki anak-anak di usia pendidikan, Bapak dan Ibu bisa menggunakan Q-Smart sebagai persiapan dana pendidikan buat anak-anak tercinta. Misalnya nih 10 tahun lagi, anak-anak kita akan masuk ke perguruan tinggi, atau berapa belas tahun lagi, nilai tunainya sudah terbentuk, Bapak dan Ibu bisa menggunakannya maksimal 80%. Sementara Bapak dan Ibu akan terus mendapatkan proteksi asuransi cuma-cuma hingga sampai usia 100 tahun. Dan yang luar biasanya juga, yang keenam, produk ini digunakan oleh beberapa nasabah kami sebagai banker close. Jadi banker close adalah sebagai jaminan. Ada nasabah kami yang memiliki pinjaman usaha ataupun barangkali karena mengambil KPR, tetapi dari pihak bank yang memberikan KPR memberikan keleluasaan untuk bisa mencari asuransi seharga rumah tersebut. Luar biasanya Bapak dan Ibu, produk ini dibeli dengan harga yang tidak terlalu mahal karena dia mengambil KPR-nya 10 tahun, maka setelah selesai KPR dan puji Tuhan, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa pada nasabah kami tersebut, maka dia bisa juga menjadikan sebagai mengambil break even point-nya. Karena di tahun ke-10 seperti tadi saya jelaskan, modalnya hanya 433 juta, tetapi break even point-nya mencapai 493 juta. Lebih besar dari apa yang ditabung. Jadi proteksi dimulai dari tahun pertama, tetapi tetap mendapatkan juga kelebihan pada akhir pembayaran ataupun pada akhir kita menabung. Tetapi sayangnya Bapak dan Ibu, saat ini kita berkejar-kejaran karena saya katakan hidup kita ini berjalan terus ya. Pada malam hari ini saya percaya sekali kok. Bapak dan Ibu yang sudah hadir tidak secara kebetulan. Saya percaya ini juga ada penyertaan yang maha kuasa untuk mendatangkan dan untuk kita dipertemukan. Baik dengan Pak Michael maupun dengan saya mewakili teman-teman sahabat-sahabat Sekwis untuk mengingatkan kepada Bapak dan Ibu. Sudahkah Anda memiliki sesuatu yang penting bagi keluarga tercinta? Tetapi sayangnya di luar sana banyak orang setelah mendapatkan informasi yang luar biasa ini mereka mengatakan, ya nanti aja deh Bu For, nanti aja. Saya katakan kita nggak pernah memaksa, tetapi kami ingin menunjukkan dalam kehidupan ada yang namanya cost of delay. Cost of delay yang pertama adalah dalam hal bentuk pembayaran Bapak dan Ibu. Ada orang-orang pada waktu di usia 30 yang seharusnya untuk mengambil dana uang pertanggungan Q-Smart Life 2 miliar saja dengan masa tabungan 10 tahun, cukup menyisihkan 25 juta. Tetapi karena menunda baru usia 40 tahun tergerak, berapa yang harus disisihkan Bapak Ibu? 43 juta. Ada yang lebih menunda lagi, aduh nanti dia 5 tahun lagi lah. Kayaknya 5 tahun ini masih banyak mau ngambil ini, mau ngambil rumah, mau ganti mobil, dan lain sebagainya. Pada saat usia 45, dengan uang pertanggungan sama 2 miliar, dengan masa menabung hanya 10 tahun, tetapi Bapak Ibu bisa melihat angka di sini, usia 45 udah jadi 57 juta. Apalagi kalau usia saya, 50 tahun. Pada saat itu kalau kita menunda dengan usia saya baru sadar untuk masuk, maka yang harus disisihkan adalah 77 juta Bapak dan Ibu. Artinya apa? Cost of delay. Semakin kita menunda, usia bertambah, risiko kalau secara asuransi tentunya dengan pertambahan usia orang bukan semakin kecil risikonya, maka semakin tinggi juga risikonya. Karena ya organ-organ tubuh kita pasti tidak sekuat pada waktu kita usia muda. Sehingga otomatis risiko yang semakin besar itu menyebabkan kita menabungnya juga akan semakin besar. Kemudian yang kedua juga kesehatan Bapak dan Ibu. Terkadang banyak orang bilang nanti deh, saya sehat-sehat aja. Tetapi apakah kita bisa menjamin saya pasti sehat apalagi dalam situasi pandemik ini? Memang vaksin sudah ditemukan, vaksin sudah akan didistribusikan, tetapi juga masih terbatas untuk kalangan-kalangan tertentu. Sementara yang lainnya harus menunggu untuk kuartal pertama, ada yang kuartal kedua dan seterusnya. Tetapi saya katakan pada malam hari ini Bapak dan Ibu, saya ingin menunjukkan kalau ada yang mungkin misalnya ragu, ini Sekwis Life ini gimana ya?
klaimnya gimana Bu For? Jangan nanti awalnya gampang, tapi kalau klaim gimana? Mari Bapak dan Ibu, saya akan tunjukkan kepada kita, ini adalah contoh pencairan dari klaim salah satu nasabah kita. Saya akan memberikan singkat saja cerita dari nasabah ini yang luar biasa. Seorang bapak yang sangat mengasihi keluarganya. Pada waktu beliau memiliki, pada waktu usia lebih muda dan memiliki katakanlah income yang masih terbatas, beliau mengambil uang pertanggungan itu sebanyak 300 juta. Tetapi seiring dengan perkembangan waktu, semakin bertambahlah rezeki beliau dan beliau semakin menyadari pentingnya memproteksi diri. Suatu ketika beliau menghubungi salah seorang agent kami dan dia katakan, boleh enggak, saya sekarang punya kemampuan untuk menambah uang pertanggungan saya itu, uang asuransi saya kayaknya terlalu kecil kalau 300 juta untuk keluarga. Anak-anak saya udah mulai masuk usia pendidikan. Dan apa yang terjadi Bapak dan Ibu, beliau menambah menjadi 10 kali lipat yaitu 3 miliar. Tapi satu hal yang sangat-sangat di luar dugaan kita. Pada saat beliau mengambil keputusan untuk menambah dengan program Q Smart Life 3 miliar ini, 15 hari sejak proteksi diberikan, sejak issued policy, sejak nasabah sudah melengkapi data dan melakukan pembayaran premi pertama dan mulailah proteksi diberikan, 15 hari Bapak dan Ibu. Kenyataan berkata lain. Si bapak ini tidak sempat lagi melihat anak-anaknya tumbuh dewasa, Tuhan sudah memanggil beliau. Tidak disangka Bapak dan Ibu. Andai kata saja beliau tidak menambah 3 miliar, maka yang akan diberikan kepada keluarganya adalah 300 juta, karena produknya yang pertama 300 juta ini adalah bentuk investasi, ditambah nilai investasinya yang mencapai pada saat terjadinya klaim kematian adalah 10 juta. Hanya 310 juta. Tetapi saya percaya ya Tuhan mungkin memberikan hikmatkah kepada beliau sehingga beliau tergerak untuk menghubungi dan menambah 3 miliar. Sehingga hal ini menjadi satu peringatan buat keluarganya betapa si bapak ini begitu mengasihi dan bertanggung jawab buat keluarganya. Saya ingat kata-kata Khalil Gibran. Kalau Bapak dan Ibu tahu sosok beliau tentunya seorang pujangga dari Irak. Beliau hidup di abad ke-18. Beliau mengatakan begini, seorang yang bertanggung jawab bukan saja pada saat dia masih ada di dunia. Artinya seorang ayah dikatakan bertanggung jawab, kalau pada saat dia masih hidup itu wajar. Semua ayah, semua bapak di dunia ini akan melakukan hal yang sama. Seorang bapak yang baik tentunya. Tetapi seseorang yang bertanggung jawab menurut Khalil Gibran bukan sekedar itu. Seseorang yang bertanggung jawab adalah apabila sekalipun dia sudah tidak ada di dunia ini, orang-orang yang dikasihnya tetap akan mendapatkan perlindungan, akan mendapatkan pemeliharaan, akan mendapatkan kasihnya. Zaman mungkin abad 18 belum ada asuransi. Tetapi apa yang disampaikan Khalil Gibran ini rupanya dimengerti oleh Bapak yang luar biasa, oleh almarhum yang luar biasa. Dan 3,3 miliar itu sangat berarti. Karena sang istri bisa menjadikan sebagai modal usaha sekaligus bisa dipakai untuk pembiayaan pendidikan anak-anaknya yang semakin besar dari waktu ke waktu. Jadi artinya Bapak dan Ibu apa? Kalau ada yang mereka mengatakan asuransi sekuis bagaimana? Sehubungan dengan program ini saya tunjukkan. Bahkan masih usia 15 hari sekalipun. Asal segala sesuatunya memang benar adanya beliau sehat, beliau masuk, tidak ada sesuatu data yang disembunyikan. Akhirnya benar-benar kita sampaikan, kita bayar istilahnya Bapak dan Ibu. Uang pertanggungan 3,3 tanpa harus ada konflik yang macam-macam. Sederhana, tadi Pak Michael katakan, apa persyaratannya? Betul, sangat sederhana. Di perusahaan asuransi ini kalau untuk klaimnya, nggak perlu pakai surat ini, surat itu, surat penunjukan waris berdasarkan pengadilan, tidak. Cukup menunjukkan polis, kemudian kartu keluarga, kemudian tentunya kartu identitas dari si penerima waris. Ya tentunya nomor rekeningnya untuk bisa ditransferkan. Sangat simpel dan tentunya juga harus ada surat kematian. Very, very simple. Dan tidak ada lagi pemotongan, kena pajak dan lain sebagainya. Murni 3,3 miliar itu dikasihkan semua, ditambah dengan investasi 10 juta yang dihasilkan. Semuanya diberikan persis. Tidak ada potongan sama sekali Bapak dan Ibu. Hal inilah yang menyebabkan saya beritahukan kepada Bapak dan Ibu pada malam hari ini beberapa contoh nasabah-nasabah kami yang sudah luar biasa, yaitu kalau ada yang mengatakan
Apakah hanya 2,5 M aja kita perlu ambil, Bu For? Saya katakan semua disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Tetapi yang pasti adalah kami memberikan banyak contoh. Sebenarnya banyaknya saya tadi lagi mengumpulkan beberapa polis, tetapi saya pikir kita kan nggak sedang memperlihatkan cuma angka-angka, tetapi saya ingin menunjukkan kepada Bapak dan Ibu, ini adalah contoh nasabah-nasabah kami yang polisnya tentu mohon maaf nama harus kami tutupin, tetapi yang pasti beliau yang pertama adalah usia 59 tahun, beliau ingin keluarganya terproteksi, sehingga dengan demikian beliau mengambil uang pertanggungan sebesar 10 M. Jadi kalau Bapak dan Ibu, apa harus 2,5 M saja, Bu For, nggak bisa lebih dari itu? Oh silahkan Pak, semua disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau ada yang bertanya, apakah harus 10 M saja maksimal? Oh boleh lebih dari itu. Sesuaikan saja dengan kebutuhan dan juga kemampuan kita. Dan ini juga seorang nasabah kita berusia 41 tahun, beliau mengambil sebesar 5 M. Ada banyak contoh-contoh nasabah kita, Bapak dan Ibu, yang dimiliki oleh tim pengundang. Sebagai contoh, silakan nanti Bapak dan Ibu juga kalau ingin lebih tahu boleh menghubungin para agent-agent dan para manajer-manajer pengundang kami. Dan saya juga ingin menunjukkan kepada Bapak dan Ibu, ini adalah juga contoh, baru-barusan ini nasabah kita juga berusia 41 tahun, beliau mengambil dalam masa pandemik, beliau pada waktu pertengahan pandemik ini, beliau pada waktu didekatin oleh salah seorang agent kita, beliau dijelaskan tentang Q-Smart ini, beliau benar-benar merasa, oh iya ya, keluarga saya tentunya harus dilindungi. Karena beliau juga selama ini memiliki asuransi, tetapi sayangnya uang pertanggungannya kecil-kecil Bapak dan Ibu. Dalam masa pandemik itu setelah melihat risiko banyak sekali yang bisa terjadi kepada siapapun, beliau akhirnya setuju untuk mengambil 10 miliar dengan premi sebesar 346 juta. Usia beliau karena masih 41, tentunya akan berbeda dengan usia 51, 59, dan lain sebagainya. Cost of delay, jadi jangan pernah kita tunda-tunda. Usia bertambah, semakin banyak juga mahal juga premi yang dibayar, plus juga kesehatan kita juga semakin berubah Bapak dan Ibu. Terkadang ada banyak orang yang punya uang tetapi tidak selalu bisa kita terima. Karena apa? Masalah kesehatannya sudah terganggu. Tentunya kita akan memberikan waktu dan kesempatan kepada kita yang halo Bapak dan Ibu para undangan yang berbahagia, yang diberikan kesehatan, usia muda, ini yuk saat yang tepat. Dan ini beberapa juga contoh-contoh tabel premi, Bapak dan Ibu, mungkin kita bisa dapat gambaran, misalnya nanti kalau ada pertanyaan, kalau saya mau nabung 5 tahun, UP-nya sekian, berapa, nanti kami bisa memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu. Itu saja Bapak dan Ibu pada malam hari ini yang saya begitu antusias mengajak Bapak dan Ibu untuk memanfaatkan waktunya, karena ada selain dari produk ini sangat luar biasa, tentunya juga ada penawaran istimewa yang diberikan oleh Sequis Life kepada Bapak dan Ibu. Baiklah, saya akan kembalikan kepada rekan saya yang luar biasa. Oke, Bu For. Bapak Zainul. Luar biasa, Bu For ya. Tadi mengatakan bahwa kita aja bisa masalah gara-gara cost delay itu ya, Bu For ya. Iya, betul Pak. Selain itu, kalau kita menunda bulan ini juga, kabarnya juga ada repricing juga, Bu For ya. Betul? Iya, betul Pak. Ini mungkin yang harus kita sampaikan kepada para undangan yang berbahagia ya. Sehubungan dengan suku bunga Indonesia semakin menurun, kita bersyukur sih Pak, suku bunga Indonesia menurun itu kan menunjukkan Indonesia dalam keadaan situasi ekonomi yang sangat bagus. Tetapi sayangnya otomatis harus ada penyesuaian. Dan Sequis Life dalam waktu dekat ini juga akan melakukan penyesuaian untuk baik itu premi maupun juga untuk nilai tunainya, Pak. Jadi ini waktu yang paling tepat. Kalau saya katakan ya, Pak ya, sehubungan dengan cost of bulan ini ya, Bu For ya. Iya. Ya. Jadi kalau waktu yang tepat untuk kapan mengambilnya adalah saat ini atau bulan ini. Nah, Bu For, ini masih ada tambahan lagi, yaitu Pak. Nah, ada kalau saya bilang tadi. Iya, tadi Bapak udah berjanji ya, katanya mau kasih sesuatu nih buat kita ini. Memberikan pernyataan untuk kita semua di malam hari ini, bahwa khusus Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini, ya, khusus Bapak Ibu yang hadir di malam ini, kalau Bapak Ibu ambil program Q-Smart tadi yang disampaikan oleh Bu For, ya, akan mendapatkan diskonto atau kita istilahnya voucher, gitu ya Bu For ya. Iya, betul. 15 juta dapat diskonto
300.000 Bu For. Wow, berarti ini sekitar 2% loh Pak. Yes, betul Bu Jadi For. kalau diskonto itu kan sepertinya kita mendapatkan suku bunga, dapatkan bunga Bunga di depan ya Pak ya? Yes, betul Bu For. Wow, luar biasa banget. Biasanya nunggu dulu ya, nunggu dulu 1 tahun, nunggu dulu beberapa waktu. Ini bisa di depan. Yes, khusus Wow. untuk nasabah yang hadir malam hari ini ya. Oh, Store yang hadir 25 malam ini juta, aja Pak ya? Store 25 Oke. juta dapat 500.000, store Wow. 50 juta dapat 1 juta, store 100 juta dapat 2,5 juta. Wow, diskontonya makin besar Bu For. Kalau saya Makin hitung, besar yang kalau 1 juta. Betul itu Pak. bukan 2,5% Bu For. Ini Pak, ini belum ditantang saja udah mengatakan yes-nya. Ini upahnya kenapa Pak? Apa Saya arti yes masih- ini Pak? Kok ini banyak ini yes. Oke Bu For, padahal saya masih belum bilang ya Bu For ya. Iya. Kalau misalnya gini, syaratnya gimana sih? Syaratnya gimana? Syaratnya Bapak Ibu cukup simpel ya, supaya istilahnya pesen dulu di depan untuk kita. Oke. Bapak Ibu cukup ketik yes. Iya. YES. Yes betul ya. Yes. Yes. Ya. Dan hadiah ini juga berlaku kelipatan loh Bu For. Misal, contoh saya mengambil store 200 juta, bagaimana? Saya dapat berapa nih? Nah, diskontonya gitu ya. Iya, berarti saya dapat 5 juta. Oh gitu Pak. Oh enggak cuma 100 juta ke atas, hanya 2,5 juta. Ini luar biasa banget ini Pak. Yes. Penawarannya nggak pernah ada nih. Iya. Perusahaan-perusahaan lain ini benar-benar. Betul Bu For. Dan tapi misal kalau saya ngambilnya hanya 30 juta bagaimana? Ya otomatis saya hanya dapat 500.000 ya Pak ya. Kecuali Bapak Ibu tambah nih menjadi 50 juta. Iya tanggung ya, tambah lagi 20 juta. Toh ini juga bukannya orang banyak bilang tadi seperti iklan-iklan, asuransi hilang gitu, uang hilang kan gitu. Oh enggak, ini Bapak dan Ibu sudah melihat luar biasanya manfaatnya gitu. Bahkan kita juga mendapatkan perlindungan cuma-cuma hingga sampai usia 100 tahun ya Pak. Pak Zainul ya, luar biasa sekali produk kita ini. Ya. Wah, saya suka sekali nih. Yes, jadi silahkan ketik yes. Apa nih Pak? Sekarang ya Pak? Sekarang, yuk. Oh oke, Bapak dan Ibu segera. Sudah banyak belum ini? Wah, saya bisa dibantu. Woi. Ya silakan panitia, Bapak dan Ibu. Wah ini yes. Pak Erik sampai yes-nya 3 kali gitu. Ini yes-nya 3 kali bukan berarti diskontonya atau vouchernya 3 kali Pak. Ya. Ini Pak Edi juga yes gitu. Tapi saya tahu antusias sekali beliau. Senang sekali. Yes. Dan malam hari ini spesial juga loh Bu For ya. Malam Apa hari itu ini Pak? Spesial. Kalau Bapak Ibu ketik yes malam hari ini, khusus yang ketik yes, maka Bapak Ibu berkesempatan mendapatkan hadiah undian. Apa itu? Syarat. Ini hadiah langsung dibeli dari Jepang. Tereng, wow. Iya. Sebuah jam tangan Casio ya Pak ya? Yes, betul. Waduh, bener-bener ini. Yang berkomitmen malam hari ini, yang ketik yes. Nah. Saya dengar Pak katanya ada bocoran. Ini Casio-nya ini bukan Casio belinya di Indonesia loh Pak. Yes, ini belinya. Tetapi iya Sequis luar biasanya membelinya langsung dari Jepang. Betul. Nah, karena salah satu BP founders kita itu pada waktu barusan bertugas ya pulang dari Jepang, beliau juga membeli hadiah ini untuk dipersembahkan bagi yang akan sangat-sangat hoki gitu ya. Anda udah hoki nih malam hari ini hadir, dengar penjelasan dari Pak Michael, kemudian ambil keputusan, bisa mendapatkan yang namanya diskonto dan juga mendapatkan peluang ya untuk mendapatkan jam tangan yang luar biasa. Ini asli loh dari Jepang. Jadi ini bukan KW-KW-an Pak. Ini kalau servis nggak pernah kasih KW-KW Pak. Nggak pernah KW Bu. Ini ya luar biasa banget ini. Tapi siapa ya? Iya. Kalau kita nggak bisa ya Pak ya, panitia nggak boleh ya Pak. Ya ini sudah banyak sekali Bu For. Yes. Oke, terima kasih Bu Teti. Teti, wow, ada tadi Pak. Pak Zainul, kita ini apakah masih ada waktu nih Pak? Bolehkah saya jadi agak penasaran ini Pak? Bisakah kita mungkin bertanya? Ada salah satu yang sudah mengambil keputusan yes ini, mungkin bisa kita tanya-tanya sebentar Pak, apa sih yang membuat beliau itu mengambil keputusan, ya kita ambil satu lah ya Pak ya, mungkin jadi contoh ya Pak ya, atau jadi testimoni bisa Pak, Pak Zainul? Apa ya Pak, Ibu, ada Pak Tony ya mungkin ya? Pak Andi? Pak Andi? Atau Pak Andi barangkali ada? Ya. Pak Andi yang tadi sudah menuliskan?
Ya, saya Halo Ibu. Pak Andi. Wow, yes. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam juga Ibu. Oh, selamat malam. Salam kenal Pak. Ini saya Forita dan teman saya yang luar biasa. Ya, saya Zainul, Pak Andi. Iya. Oke, salam kenal semua Bapak sama Ibu. Iya, Pak, luar biasa sekali nih Pak Andi. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain dan para undangan mengambil keputusan yes, kok sayanya rasa penasaran ini Pak Andi. Dengan malam hari ini kami melihat Pak Andi menuliskan yes ya, cukup di awal tadi. Yang ingin kami tanyakan, boleh kita kenalan Pak Andi? Oh iya, saya Di namanya dalam, karena Andi. saya mungkin kesannya kita akan bukan interogasi Pak, tapi kami ingin Bapak ingin, bolehkah menjelaskan kepada kami apa sih Pak latar belakangnya Bapak sehingga ngambil keputusan malam ini Pak? Iya Ibu, nama saya Andi. Yes. Domisilinya Palembang. Wow. Oh Bapak orang Palembang, dari Palembang. Iya, Aduh, wong kita galo ya, wong kita galo ya Pak. Iya. Waduh, gimana Pak musim durian di sana Pak? Kalau di Palembang lagi musimnya musim hujan. Oh, musim sama. Sama Pak Andi. Durian nggak Bagian musim. Indonesia hujan. Oke Pak. Oh, berarti saya selamat datang untuk Bapak yang dari Palembang. Iya Pak, silakan Pak. Ya. Apa alasannya sih Pak? Iya, saya mengambil keputusan tadi sore ya dengan agennya Margareta. Wow. Sebelumnya Ibu saya Margareta. Iya Ibu Margareta. Ya. Margareta masih temannya istri saya sih. Oh begitu Pak, iya. Saya kenal sekali Bu Margareta. Beliau adalah agent terbaik Pak dari Sequis Life. Bapak beruntung sekali Bapak berkenalan dengan beliau. Sebelumnya belum mengambil sih, tapi saya pertimbangkan lagi. Oh belum ambil keputusan? Iya, beberapa hari kemarin tuh ternyata saya bandingin dengan asuransi lain juga sih, ada yang nawarin tradisional gitu. Oke. Oh mirip-mirip. Hampir mirip, tapi ya saya pikir-pikir kayaknya ini dijelasin dengan Margareta. Ini cukup bayar 5 tahun kan, 5 tahun, uangnya terjamin, itu ditanggung sampai 100 tahun gitu. Iya. Saya bandingin ternyata Sequis punya lebih oke. Wow. Preminya lebih murah. Gitu. Dalam hal apa Pak? Oke-nya? Preminya lebih murah. Oh ya, berarti memang betul ya yang dikatakan oleh ini ya, kita selalu memproklamirkan kami yang terbaik itu, kami yang termurah Bapak dan Ibu bisa melihat gitu. Wow, ini sangat membanggakan sekali. Oh begitu Pak Andi. Iya, makanya saya dari ilustrasinya saya lihat-lihat dibanding-banding gitu, ya saya ambil keputusan deh, karena juga uangnya uang tunai dijamin kan, pasti itu. Saya lihat di tahun keberapa itu sudah balik modal saya gitu. Jadi benar Pak, break-even point kami sebutkan ya Pak ya, di tahun dari situ saya di akhir Bapak menabung. Yes, bahkan lebih. Ya dijelasin juga nggak ada. Ya gimana? Ya maaf, saya motong ini Pak karena waktu kita juga terbatas. Boleh tahu usia Bapak saat ini berapa Pak? Iya, usia saya 33 tahun. Oh masih muda. Boleh nggak Pak, berapa yang kira-kira Bapak komitmen malam ini Pak? Mengambilnya Pak? Saya ambil 41, 2M UP-nya. Oh 2M, wow luar biasa nih Pak Zainul. Ini Bapak sudah berkeluarga? Sudah Ibu. Oh jadi ini betul-betul Bapak tujuannya untuk keluarga ya Pak ya? Betul sekaligus sekali. tabungan, sekaligus protection untuk keluarga tercinta. Betul sekali. Salut. Selamat Pak, saya senang dengan pria-pria, bapak-bapak muda yang benar-benar care kepada keluarga. Ini Pak Zainul. Wah ini contoh baik nih untuk bapak-bapak yang ada di, saya yakin semua para undangan kita juga ada seperti bapak-bapak seperti Pak Andi nih, benar-benar mengasihi keluarga ya. Tapi ini istilahnya mengasihi keluarga nggak cuma dengan kata-kata ya Pak Andi ya, tapi dengan tindakan ya Pak Andi. Betul, makanya itu kita sisihkan ke keluarga deh. Luar biasa, luar biasa. Saya salut Pak. Pak Zainul, sebagai pertanyaan terakhir, ada yang mau disampaikan Pak? Tanyakan kepada beliau. Pak Andi, kalau tadi Pak Andi mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Michael, apa sih sesuatu yang istimewa yang Pak Andi dapat di malam hari ini? Dari Pak Michael penjelasannya sih ya, saya ambil singkatnya aja. Kalau untuk pertanggungan pajak gitu kan, kalau di asuransi nggak ada biaya pajak, nggak ada pajak, betul Pak. Pajak itu kalau yang lain kan kena, makanya kita lebih baik ada uang, lebih baik kita ambil UPJU aja sebagai tabungan untuk warga lah istilahnya. Jadi untuk nggak ada kesalahan kan, karena juga di asuransi ada jaminannya kan.
Betul, Pak. Iya, Aman, situ terjamin, aman, uang kecil terjamin. bisa beli proteksi Uang- besar ya, Pak. Makanya dari ilustrasi dari Bu For, Iya, Pak. makanya itu saya lebih yakin lagi dengan Sequis Live. Waduh, Oh, luar thank you, biasa, Pak Andi. Luar biasa, luar biasa. Thank you Pak Andi. Ya. Iya, sama-sama Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak Andi ya, Ya. sudah Terima kasih, berbagi Bu kepada For. kami. Salam buat keluarga tercinta, untuk istri dan anak-anak yang Ya. sangat Bapak kasihi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Pak Andi. Semakin Ya. sukses usahanya. Terima Tuhan kasih juga buat berkati. Sequis Live ya. Dan Untuk, Amin, amin Pak. Ya, semoga kita juga selalu memberi yang terbaik. terima Semoga saya bisa kasih Bu. pergi ke Palembang lagi, Bu. Iya, saya suka sekali ya ke Palembang, tetapi ya kita masih Nah, Bapak Ibu, terbatas. masih Terima ada kasih. kesempatan, jadi ketik yes, yes, dan yes, Bu For. Nah, Ya. Dan saya juga melihat banyak penambahan yes, 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 yes. Yes. Terus ini Pak, yes, Pak terus. Zainul, Betul, apakah betul. bisa dibagikan kepada kita, panitia? Wah, ini terima kasih Pak Edi, sudah bertambah lagi yes kita. Oke. Nah, Bu For, sambil menunggu yes, ya, Ya. bisa bilang bahwa khusus yang hadir di malam hari ini dapat spesial, Bu For. Tapi jangan tinggalkan acara ini, ya. Jadi hadiah Kenapa undian Pak? karena dapat nih yang ada di depan nih, 5 Oh, hadiah. ini hadiah. Yeah. Undian loh, ini akan diundi malam ini juga ya Pak Malam ya? hari ini langsung kita undi, Bu For. Malam hari Tahunya ini. kita belum bayar loh Pak, belum bayar apa-apa, nggak apa-apa ya Pak ya? Langsung Tidak diundi. apa-apa, Bu For. Tidak Emang apa-apa. Sequis Ya. Live, Ciami ya, Sequis Live ya, hebat malam ini deh. Untung aja deh apa kita ada di acara ini. Oh ya, kita nggak bisa ya Pak ya, kita nggak dapat Kita nggak undian bisa, ya kita Pak. nggak bisa, ya. Oke, untuk para undangan tentunya luar biasa. Yuk silakan Pak. Untuk Kalau- lebih adilnya akan kita undi lewat internet ya. Nah, ini jadi kita nggak main-main, Bu For. Jadi semuanya ditentukan ya di internet ini. Nah, Kasih Bu Andayani tambahan lagi yes-nya. Ditunggu ya Bapak Ibu sambil kita melakukan undian. Bapak dan Ibu silakan ambil keputusan karena sayang sekali yang namanya diskonto atau voucher itu hanya diberikan untuk mereka yang mengambil keputusan yes sekarang. Tetapi di luar itu nanti kalau selesai acara nggak bisa ngubungin Bu Helen atau Pak Kiki lagi ya Pak ya? betul. Udah terlambat ya Pak ya. Oke. Oke, Bu For. Kita undi untuk Starbucks dulu ya, Bu For ya. Iya, untuk tumblernya Starbucks. Silakan Pak. Starbucks ya. 1, iya sambil berdoa ya Bapak Ibu ya. Siapa tahu. Canggih sekali ya sekarang dengan teknologi kita bisa memutar seperti ini. Wow. Wow. Kalau nggak karena pandemi kita nggak pernah ngalamin. Oh halo, ini siapa ini? Oh ya, pemenangnya atas nama Ibu atau ini Ibu mungkin ya Bu For ya. Atau Bapak? Sepertinya ya, ya. Mohon maaf kalau andai kata kami salah, tapi namanya adalah Pupui. Pupui, iya, oke. Yes. Apakah ada? Adakah beliau? Ketik Pupui terhapus. Gitu. Kalau ada, boleh ketik ada, supaya kita bisa cek Ibu Pupui atau Bapak Pupui. Oh ada. Ada. Iya, ini Alim Sari raise hand. Iya, berarti ada ya. Oke, sip. Mantap. Oke. Satu lagi Bu For. Satu lagi ya. Tadi lupa loh Pak Zainul janji ya. Iya. Oke. Silakan Pak. Silakan. Yuk. Sambil berdoa. Iya. Dan jangan lupa tetap ketik yes. Ya, yes-nya tetap ditunggu karena kesempatannya. Terima kasih Pak Edi Budiarto. Wow, yes. Tambah lagi Pak Budi. Pemenang kedua Ibu Susi. Wow. Adakah Ibu Susi masih ada di ruangan ini kah? Halo Ibu Susi. Bu Susi. Bisa ketik yes. Bu Susi ada, kata Bu Hana. Thank you Bu Hana. Bu Susi ada. Ya oke, luar biasa sekali. Selamat kepada tadi Bapak atau Ibu Pupui dan juga Ibu Susi. Thank you. Ibu Handayani Zamili, tambahan lagi yes. Tambah lagi yes. Karena ini berarti adil banget. Thank you. Kita nggak pilih-pilih Bu For. Iya. Ini ya luar biasa banget ya Sequis ya. Memberikan Okay. kesempatan kepada setiap orang. Selanjutnya timbangan elektrik ya Bu For bagi yang suka traveling. Iya, itu sangat membantu loh Pak. Kalau kita misalnya takut, apalagi ada beberapa maskapai sekarang kan dibatasin ya untuk bagasinya. Kalau nggak bisa kena per kilonya berapa ya, perlu punya timbangan untuk memastikan pengaturannya. Silakan Pak. Oke, satu lagi.
Ya, Ibu Lita selamat, ada tambahan untuk nasabahnya. Bu Margaret juga selamat. Margaret, selamat. Tambahan nasabahnya tadi juga, Ibu Mauren. Wow, ini luar biasa nih, Ibu Lita. Malam ini nasabah Erik ambil 3M, premi 60 juta. Wow, Bu For. Wow, selamat Pak Erik. Oke, Bu Ana katakan Bu For bisa tolong masukkan atas nama, tadi maaf ini ya. Pak Amen, ya. Pak Amin bisa sudah. dimasukkan atas nama Pak Amen. Semuanya panitia yang bagian pendaftaran sudah masukkan, Bu. Oke, Pak Amen. Iya, Ya, don't worry. untuk hadiah timbangan, pemenangnya adalah Ibu Mary. Wow. Selamat Bu Mary. Waduh. Ada Bu Mary? Boleh Bu Mary raise hand atau ketik yes Ngetik. atau ketik ada lah. Oke, ada. Terima Ada, ya? kasih. Berarti masih ada berapa Bu For? Dua lagi. Dua lagi, Pak. Bu Mary terhapus. Mari kita berdoa. Bu Bu Susi sudah jawab. Yes, malam ini Pak Andi ambil premi 41 juta. Iya, yang tadi ya, ada yang bertanya berapa? 2M. Wah, ini yang kedua untuk mendapatkan timbangan ini Pak ya. Ibu Ana. Ya. Halo, selamat Bu Ana. Apakah Anda masih di sini? Apakah Ibu Ana masih ada? Boleh ketik oke atau ada. Wow. Iya. Thank you Bu Ana. Selamat ya Bu ya untuk hadiah timbangan elektriknya. Bu Catherine, thank you. Yes, tambah lagi loh Bu. Iya, ini saya juga sambil lihat ini. Bu Catherine, yes-nya sampai tadi US ya Bu ya, saking semangatnya ya ketiknya ya. YES akan selalu kami menunggu Bapak dan Ibu, sementara kita akan terus mengundi lagi orang-orang yang beruntung pada malam hari ini. Oke. Satu lagi Bu For, sebelum kita tutup yes-nya ya, karena teman-teman Iya. panitia harus menginput ya. Oke. Ya. Oke, boleh dibantu satu Jenny lagi. dan Jaren, 2 polis total premi 24 juta. Mantap, Pak Jaron ya, silakan. Terima kasih. Oke. Ya, Bu Christine. Wah, tapi Bu Christine. Yes, walaupun live beliau yes dulu gitu. Terima kasih Bu Chris. Tetap yes meskipun saya live. Ya. Iya. Ini pemenang terakhir untuk hadiah undian, yaitu timbangan Bapak Aaron Munarso. Waduh, selamat Pak Aaron. Pak Aaron ada? Boleh ketik ada? Adakah beliau? Halo Pak Aaron, apakah bisa? Karena nama beliau sudah sangat membawa keberuntungan ini dengan timbangan elektriknya. Pak Aaron, masih adakah di sini Pak Aaron? Boleh ketik ada. Atau oke. Pak Aaron? Kalau tidak, maka kita boleh. Ya, mohon maaf kalau kami akan memberikan kesempatan kepada yang masih ada ya. Iya. Bu. Pak Aaron, Pak Aaron, nggak ada jawaban, belum ada jawaban ya? Nggak, tidak ada. Yes, malam ya. ini. Woi. Baik, kalau begitu berarti satu kali lagi ya. Satu kali lagi ya. Teman-teman panitia sudah dicatat ya pemenangnya tadi siapa saja. Iya, Pak. Dan terakhir. Dengan timbangan elektrik. Ini Ibu Vina ngasih kabar juga, Sis Mary ambil 5 UP 5 miliar, premi 65 juta. Wow, keren. Selamat Bu Mary yang tadi ya, yang menang ini ya, yang mendapatkan undian ya. Selamat Bu. Waduh, luar biasa. Terima kasih buat keputusannya dengan 5M-nya Bu. Betul. Yes. Ya, semuanya. Dan pemenangnya adalah Pak Edi B. Pak Edi B. Ada Pak Edi? Adakah Pak Edi B masih bersama dengan kita? Supaya sah ya untuk mendapatkan hadiahnya. Ya, boleh ketik ada atau oke gitu. Bu Meliana katakan, yes saya mau ambil 1M premi 24 juta. Mantap Bu. Wow. Saya senang sekali, selamat Bu. Iya. Karena orang Medan bilang paten. Ya. Pak Edi ada, kata Pak Budi Haryanto. Ada. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Budi dan Pak Edi. Thank you. Sudah memberitahukan beliau ada. Wah, senang banget ini ya. Sudah, wah banyak banget malam hari ini kita benar-benar bersyukur banget. Bukan saja mendapatkan pembelajaran, kita semakin menyadari asuransi itu sangat-sangat aman, pasti dan terjamin untuk kita berikan kepada keluarga tercinta kita sebagai bentuk warisan. Dan adalah banyak hadiah-hadiah lagi teman-teman kita yang beruntung. Tapi Pak, saya agak penasaran tuh tadi yang lucky draw-nya itu loh Pak, yang hadiahnya khusus beli di Jepang tuh loh Pak. Nah, ini dia.
orang yang dapat malam hari ini berarti benar-benar beruntung, Bu For. Ya, dari sekian. memang yang namanya hoki kita nggak bisa ini ya Pak ya, nggak bisa paksa ini ya datang ke siapanya. Ini satu Tapi tambah yes lagi. Oke, coba kita tutup ya karena kasihan kalau teman-teman panitia. Ya, teman-teman panitia kita tutup ya. Oke, Bapak Ibu untuk yesnya untuk hadiah undiannya, tapi untuk vouchernya tidak kita tutup, Bu For. Jadi oke, ya betul Pak. untuk yang hadir Bapak dan Ibu, apakah perlu harus kami hitung dulu untuk tutupnya? Karena memang waktu berjalan terus. Panitia juga mengingatkan, ayo sudah kita mau akhirin. Jadi saya katakan sebelum kami tutup, ya, ayo Bapak dan Ibu silakan, kami masih berikan kesempatan sampai nomor berapa tuh Pak? ini sudah Hitung. banyak sekali, Bu For, ya. Dihitung, maksudnya untuk menutupnya? Pak Yani bisa dibantu, Pak Yani, sudah berapa? Yes, Bu Lina mengambil 2M dan Ibu Sefung 1M. Selamat. Masih nambah lagi Bu Vivi. Thank you informasinya Bu Vivi. Thank you Bu Vivi. Salam buat Bu Lina dan Bu Sefung. Ya. Untuk Pak Yani, saya bisa dibantu, boleh open mic Pak Ini Yani. panitia lagi sibuk nih Pak menuliskan. Ada totalnya 48 yang say yes tadi, Pak Jainul dan Wow, Bu Rita. 48 malam ini memecahkan rekor ini, luar biasa Bapak dan Ibu. Ini banyak begitu banyak orang-orang yang mengasihi keluarganya ya. Wow, saya senang sekali. Iya. Sebelum Pak Yani menutup dengan undian, Bu For, saya mengingatkan lagi bahwa Bapak Ibu yang ambil di malam hari ini, ya, yang tadi kalau store 100 juta mendapatkan 2,5 juta. Iya betul Pak. 500.000, 50 juta dapat 1 juta dan 15 juta dapat 300.000. Baik. Dan kalau ngambilnya 150 berarti dapatkan voucher 2,5 tambah 1 juta ya Pak ya? Betul sekali Bu For. Iya. 3,5 totalnya ya. Benar-benar fair ya Pak ya. Thank you Pak. Thank you. Yuk, Pak Yani sudah siap Pak Yani? Siap Pak Jainul. Oke, silakan. Luar biasa rekan-rekan panitia kita ya. Oke, baik. Hadiahnya agak cepat. Satu hadiah undian ya, jam tangan Casio dari Jepang. Mungkin bisa dijelaskan untuk yang ini ada lagi tambahan ukuran manwani nih. Oh, ini sudah. Harus dimasukkan ya. Ya, ini sudah yang undian nanti yang mendapatkan jam tangan adalah mereka yang mengambil keputusan atau membuat yes ya, keputusan yes yang namanya diundi ya Pak ya. Ya, betul Bu For. Ya. Oke. Mohon ditambahkan lagi tadi yang kurang. Berarti kita tutup ya yes-nya ya Bapak Ibu. Sudah kita tutup Bu For. Kasihan panitia. Kita tutup ya nanti. Panitia harus mengetik lagi. Iya. Yang terakhir adalah Ibu Puran Manwani. Iya. Iya. Oke. Ibu Puran udah masuk juga, Bu For. Oh, sudah masuk ya. Thank you Pak. Oke. Baik, silakan panitia. Kita hitung 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Wow. Klik Pak Yani. Wow. Ya, pemenangnya Ibu Meliana. Lah, Ibu Meliana. Selamat Ibu Meliana. Wow. Ibu Kalau Meliana. nggak salah tadi Bu Meliana yang mengetik ya, menjelang terakhir ya. Berapa UP-nya tadi beliau tuliskan ya. Selamat Bu Meliana. Anda mengambil keputusan besar dan Anda mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Sequis Live berupa jam tangan Casio. Ya. Wow. Luar biasa ini, jadi kenang-kenangan ini. Ya. Selalu melihat jam, selalu teringat Sequis. Bu Meliananya bisa diminta munculkan videonya sebentar buat kita lihat. Ya, boleh silakan. Bu Meliana, tidak keberatankah untuk ngobrol sebentar Bu Meliana? Untuk bertegur sapa saja, karena mungkin waktu terbatas. Bu Meliana. Halo. Bu Meliana. Tadi ada atau? Ya udah, kalau nggak ada nggak apa-apa. Mungkin sedang ya ada aktivitas yang lain ya. Oke. Baik Bu For, luar biasa sekali ya malam hari ini ya. Ya. Kita luar biasa sekali Pak. Antusiasme para undangan juga. Kita sangat-sangat menghargai semua semua antusiasme, keputusan-keputusan ini benar-benar orang-orang yang luar biasa. Mereka-mereka ini betul-betul Bapak Ibu para undangan ini benar-benar sangat paham ya tentang pentingnya mempersiapkan dana untuk baik masa depan, baik untuk juga untuk keluarga-keluarga tercinta kita dan perlindungan
untuk mereka yang kita cintain. Saya salut dan saya senang sekali, Pak Yes. Zainul. Ya, baik, sampailah kita di penghujung acara Bu For ya. Untuk acara yang luar biasa ini kita ucapkan terima kasih untuk Pak Michael yang sudah memberikan inspirasi yang Untuk begitu speaker luar kita, biasa. terima kasih Pak Michael untuk pembelajaran Pak Michael. buat kita sekalian, edukasi yang diberikan kepada kami sekalian. Thank you Pak, semakin sukses dalam pekerjaan. Ya, Ini sebagai dalam tanggung jawab Bapak. juga ya, karena pemerintah kan selalu menggaungkan inklusi keuangan bahwa Iya. kita harus benar-benar melek perencanaan keuangan. Betul, Thank you betul, Pak. Pak Michael ya sudah memberikan edukasi yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Semoga banyak orang-orang semakin banyak dibantu ya Pak untuk pengedukasian tentang pengelolaan keuangan waris dan juga pajak ini. Ya, dan terakhir terima kasih untuk semua nasabah atau semua tamu undangan yang hadir di malam hari ini. Thank you. Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu dari Sekwis, terima kasih yang luar biasa ya. Iya, Rekan-rekan panitia yang luar biasa yang sangat-sangat bekerja sama ya, semuanya Baik. berjalan dengan baik ya. betul ya. Baik Bapak Ibu, boleh satu terakhir tepuk tangan untuk kesuksesan kita bersama ya. Thank you dan sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Thank you Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu, sampai jumpa Sampai di jumpa. kesempatan yang berbeda. Salam sehat, senantiasa juga menjalankan protokol kesehatan ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan juga selamat beristirahat ya, ini rupanya juga sudah cukup malam ini Kak. Selamat beristirahat bagi Bapak dan Ibu yang masih tetap Thank you. eksis ya hingga akhir acara. Thank you Pak Gigi, thank you Bu Helen, thank you Bapak Ibu. Thank you Terima semua. kasih, terima kasih.